Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Harus didampingi dayang-dayangnya. Harus didampingi dayang-dayangnya, dia saudara ya. Iya, sulit. Ngintip-ngintip dia. Aduh. Sialan ya di Steve ini bilang-bilangin gue dalam hati dia. Tahu saya cuma ya. Dan tiadalah kamu mampu kecuali kamu didampingi oleh dayang-dayangmu. Dayang-dayangnya ya itu. Ikut ngerecokin saudara-saudara. Iya, tugasnya ngerecokin nanti di situ. Coba kalau dia sendirian, mau minta tolong siapa dia? Harus ada dayang-dayangnya dia di situ, saudara-saudara. Dayang. Oke, Ahmad, Sul, 77. Muslim, Bang? Muslim. Ya, silakan Bang. Mau lanjut yang mana, Bang? Al-Baqarah, Al-Fatihah itu perkataan siapa? Ini kan dibahas apa toh? Al-Fatihah. Abang Muslim, coba baca dulu Al-Fatihah. Ini roomnya orang Muslim bukan? Bukan kan? Saya Kristen, Bang. Kenapa harus dibaca Al-Quran? Enggak, saya tes Anda kan Muslim. Kalau Abang Muslim, tentulah Bang hafal Al-Fatihah, betul? Apaan? Ya udah, aku baca Fatihah ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sah ya Muslim ya Bang ya. Sah dia Muslim. Oke Bang. Tadi barusan Bang, ku dengar dari apa yang Abang baca itu, dia berakhiran in, betul? Ya. Oke, betulkah itu adalah komunikasi antar dua orang? Komunikasi. Atau hanya seseorang saja? Atau hanya seseorang saja yang berbicara, atau seseorang berbicara kepada orang lain? Kalau dari daya nalar Anda? Itu adalah surah dalam Al-Quran. Iya Bang, saya ngerti Bang. Kalau itu surah dalam Quran, masa surah dalam majalah? Ngerti Bang, surah dalam Quran. Yang kutanya Bang, itu omongan siapa gitu loh? Perkataan siapa itu? Pada awalnya pertama kali itu omongan siapa? Itu surah Al-Fatihah itu untuk penjelasan. Bukan untuk Bang. Yang pertama kali ngomong itu siapa? Bukan untuk. Aduh, ini mana pertanyaannya? Mana pasir? Mau guling-guling lagi di pasir nanti nih. Bang, yang ditanya. Aduh. Coba dibisukan dulu Bang panggilannya. Ada yang dulu, maaf, aku turun dulu. Lanjut yang lain. Oke, baik. Turun dulu silakan Bang. Yang ditanya itu omongan siapa? Yang dijelasin itu untuk siapa? Aduh. Harus dikuat-kuatin memang ini. Yang ditanya itu bukan omongan kepada siapa. Yang ditanya itu siapa pertama kali yang mengucapkan. Sulit banget, Mami pertanyaan aja sulit. Aduh. Dila Kosen. Bang Dila? Halo Dila? Halo. Muslim Bang? Ya, Muslim Bang. Oke, sudah menyimak tadi Bang? Ya, kita menyimak tadi. Oke, Al-Fatihah itu ucapan siapa Bang? Al-Fatihah itu firman, bukan ucapan. Iya, firman siapa itu? Pertama kalinya itu firman diucapkan oleh siapa? Untuk pertama kalinya. Bukan ucapan, itu firman. Iya, firman itu kepada siapa? Ya, buat pedoman manusia lah. Bukan buat siapa? Kepada siapa firman itu pertama kalinya diperkatakan atau difirmankan? Maksudnya gimana ini? Pusing. Oke, turun dulu Bang. Kalau nggak punya ilmu turun dulu, di bawah. Maksudnya gimana? Yang saya tanya itu firman pertama kali itu yang ucapin siapa? Begitu sulitnya kalian ini ya. Halo, selamat siang. Selamat siang, Detrit 99. Dari tadi ya.
Anda Muslim atau Kristen? Muslim bang, Muslim. Baik, siap diskusi dengan baik? Siap. Insya Allah. Siap, baik. Kita lanjutkan ya. Insya Allah, Jadi dan insya Al-Fatihah. Allah. Jadi Al-Fatihah itu Anda sempat meminta pertama tadi bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada siapa? Ya kepada Nabi Muhammad. di mana ayatnya? Ayatnya ini. Jangan kau tambah-tambah ya. Ingat, saya mau itu ayat Quran tanpa ada tambah-tambahan, tanpa ada penjelasan. Langsung tertulis di situ. Yuk, mana? Surat Muhammad ayat 2. Bacakan, silakan. Walladzina amanu wa amilus solihati wa aminu. Bahasa Indonesia aja, Bang. Kita nggak ngerti. Ya, makanya Kita nggak ngerti bahasa Indonesia aja. Bacakan artinya. Orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada Sebentar. Muhammad. Sebentar. Ayo. Wahai. Orang-orang yang beriman. Oke, siapa yang ngomong wahai orang-orang yang beriman itu? Allah. Mana di situ Allah yang ngomong? Walladzina Enggak, sebentar. Wahai orang-orang yang beriman, yang ngomong itu siapa? Yang ngomong wahai orang-orang yang beriman itu? Tertulis di situ siapa? Anda membahas Al-Quran. Jadi Jangan cerita. Di ayat itu yang tertulis gini. Yang ngomong tertulis di ayat itu wahai orang-orang beriman siapa? Saya bedah lafadznya. Anda bahas Al-Quran harus dari teks asli. Nih, tadi ada pesan dari abang tadi ya. Nih, aku bacakan Alkitab ya. Ya, aku bacakan dari Alkitab nih. Nih. Saya Contoh. Saya kasih kamu maksud saya. Saya kasih, dengarkan. Dengarkan. Saya kasih contoh biar kamu paham maksud saya. Kalau di dalam Alkitab saya nggak perlu. Kalau di dalam Alkitab saya nggak perlu ngomong sama kamu. Ini Allah berfirman, nggak perlu. Langsung tertulis nih ya. Allah memberkati mereka dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi dan kuasailah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan seterusnya. Saya nggak perlu ngomong sama kamu. Di sini jelas-jelas tertulis Allah memberkati mereka dan Allah berfirman kepada mereka. Nah, sekarang tunjukkan sama saya di dalam Quran bahwa Allah berfirman kepada Muhammad. Tunjukkan bahwa Allah berfirman kepada Muhammad. Saya baca teks aslinya. Ya, baca mana? Allah atau Jibril ngomong kepada Muhammad mana? Bukan kaum terjemahan, jadi bedakan antara Islam. Kita orang Indonesia kok gimana? Antara Islam dengan Kristen. Kita orang Indonesia, nggak bisa diterjemahan. Berarti ayatnya nggak bisa diterjemahin. Apanya? Iya. Apanya nggak bisa diterjemahin? Ya udah, kalau gitu terjemahin lah. Saya baca teks aslinya dulu. Iya, terjemahin langsung. Aku harus bahas lafaz di sini. Ya, silakan, nggak apa-apa. Kita turuti. Silakan. Oke. Walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Ala Muhammadin, udah jelas? Loh, gimana ini ngajak? Ya, Anda suruh baca Indonesia, Anda baca Arab, saya nggak ngerti kok. Gimana? Nggak fungsinya Anda baca Arab itu saya nggak ngerti. Nggak tidur kamu. Bukan, Anda ngomong bahasa Arab, saya nggak ngerti kok. Gimana? Ya, saya tidur lah. Coba bahasa Indonesianya apa? Yo. Wahai orang-orang yang beriman. Oke, stop dulu di situ. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang ngomong menurut Quran itu sendiri? Yang ngomong wahai orang-orang yang beriman itu siapa? Menurut Quran, jangan menurut kamu. Saya nggak mau menurut kamu. Mana di situ? Mana? Apanya mana? Mana tertulis kalau di situ yang ngomong wahai orang-orang yang beriman adalah Allah? Walladzina amanu ini apa? Ayo bahas lafaz sekarang. Wahai orang-orang yang beriman. Yang ngomong wahai orang-orang yang beriman siapa? Amanu itu kemana? Orang-orang yang beriman. Ya iya. Iya, yang saya tanya yang ngomong itu siapa? Allah. Mana di situ yang ngomong itu Allah? Oh, ini harus ganti lagi gitu. Kok ganti lagi? Nih, saya tunjukkan sama Anda ayat di Quran ya. Nih, langsung nih ayat di Quran. Nih. Lalu Allah berfirman. Nih, lalu Allah berfirman. Ini saya kutipin ayat Quran. Lalu Allah berfirman, "Ya Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah." Islam lu dengan Nah, jelaskan di sini kan. Jadi di sini Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah." Nah, tunjukin sama saya dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad. Mana? Ini saya baca, kamu itu bahas wahai doang. Mana? Walladzina amanu wa amilus solihati wa ma amanu wahai orang-orang yang beriman. Muhammadin. Oke, jadi yang ngomong itu ngomong kepada siapa? Ya ampun Gusti Pangeran, dari tadi disebutin Allah tanya lagi. Iya, dia ngomong kepada siapa? Kamu ini. Enggak, saya turutin lah mau kamu. Allah ngomong sama siapa di situ? Orang-orang yang beriman. Bukan kepada Muhammad. Makanya saya terusin. Berarti Allah bukan berfirman kepada Muhammad, tapi Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman. Makin pusing lagi saya. Muhammad iman apa enggak? Oke, Muhammad sama siapa di situ? Muhammad itu iman apa enggak? Muhammad sama siapa di situ? Itu universal, Bobor. Jadi Allah berfirman kepada Muhammad dan kawan-kawannya. Ya, dan kawan-kawannya bagaimana? Jadi penerima wahyu adalah Muhammad dan kawan-kawannya.
Ya ampun, penerima wahyu Muhammad kawan-kawan. Ini Udah, kau tidur di bawah. Tadi kutanya kau suruh Allah berfirman kepada Muhammad. Kau nggak bisa tunjuk. Kau bilang katanya itu Allah yang berfirman. Allah, ya udah kuturuti asumsimu. Allah berfirman kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Berarti bukan kepada Muhammad. Muhammad termasuk. Berarti Allah berfirman kepada Muhammad dan orang lain. Berarti penerima wahyu adalah Muhammad dan orang lain. Mutar lagi kan? Aduh. Pusing saya dengar penjelasan itu. Halo. Oke, Niko. Ya. Bang. Muslim, Bang? Saya Islam. Ya. Ya, gimana, Bang? Kedepannya, tadi Abang nanya, itu siapa yang ngomong ya? Jadi gini saya jelasin, kalau lagi berdiskusi, ya kan, itu dengerin dulu. Kalau Abang... Iya, masalahnya, Bang, yang kutanya itu dia nggak jawab yang kutanya, Bang. Paham nggak? Oke, sekarang coba kita tes, Bang. Oke, kita tes, Bang. Nggak, dengerin. Abang kan nanya nih, itu siapa yang ngomong? Ya kan? Udah dijawab Allah lah. Abang udah dijawab sama yang tadi, udah jawab Allah. Abang malah nanya, mana Allah yang ngomong? Al-Quran itu. Iya, ya kan? Bang, di situ bukan yang tertulis, Bang. Paham nggak? Bang, dengerin, Bang, dengerin. Iya, Kalau saya Al-Quran bilang, itu dengar, sebentar dulu. Itu menyampaikan. Ini Anda suruh saya ngomong, tapi Anda nggak mau dengar, gimana? Abang Anda ngomong katanya dengerin orang, tapi Anda sendiri nggak mau dengerin orang, gimana? Abang marah kalau orang ngomong nggak mau dengar, ya kan? Iya, masalahnya Anda itu nggak ngerti apa yang saya tanyakan kok, gimana? Coba gini aja, pertanyaan saya apa pertanyaan saya? Pertanyaan Anda tadi, siapa yang bicara? Oke, siapa yang bicara di situ? Allah. Mana di situ tertulis kalau itu Allah yang berbicara? Nah, makanya dengerin. Ini mau saya jelasin. Ya, enggak, saya nggak mau jelasin. Saya minta mana di situ tertulis kalau Allah yang berbicara. Dengerin, Anda kan bertanya, jangan dipotong. Nih, saya umpamakan sesuatu. Dengar. Anda buka kotak surat di depan rumah Anda, ya. Tertulis di situ begini. Wahai penghuni rumah, besok datang kita ketemu di A. Di tempat A. Sekarang saya tanya sama kamu, siapa di situ yang ngomong? Enggak, siapa di situ yang ngomong? Jawab dulu, siapa di situ yang ngomong? Siapa? Saya jawab ya. Siapa? Itu Allah berfirman. Allah ngomong di kotak surat. Kamu, makanya kamu. Udah kan tidur kau tidur di bawah. Ada aja kamu. Saya bilang sama kamu, ada kotak surat di rumahmu. Tertulis di situ, wahai penghuni rumah, besok saya tunggu kamu di tempat, taruhlah di Bekasi. Ya kan? Terus kamu bilang itu Allah yang ngomong. Aduh. Kalau di situ tidak tertulis siapa pengomong di situ, maka nggak tahu, jawabannya gitu aja. Makasih Bang John Ceok. Bilang aja tidak diketahui siapa di situ yang berbicara. Nah, gitu diskusi yang akademis. Iya, tidak diketahui di situ yang bicara siapa. Gitu loh. Makanya kita diskusi itu jangan pakai dogma dulu. Kalau kamu pakai dogma, ya mau di situ yang bicara mau Udin, mau siapa, mau itu, ya itu terserah kamu, tapi itu dogma. Nah, kajian kita kali ini bukan sedang membahas dogma. Kalau ditinjau dari sudut kacamata kajian akademis, kajian ilmiah, maka jawabannya tidak diketahui itu tulisan siapa. Wahai penghuni rumah, besok saya tunggu kamu di kota Anu. Tidak diketahui siapa penulisnya, di balik nggak ada, di balik sini nggak ada, amplopnya nggak ada, seperti ini. Surat dari orang tak dikenal, udah gitu. Gitu loh. Makasih ya yang kasih topi, makasih teman-teman. Teman-teman, makasih yang kasih gift ya. Teman-teman mau yang support Edis TV, teman-teman ya, tinggal klik aja profile Edis TV ini ya. Yang mau bantu Edis TV, yang mau sawer Edis TV, sumbangan sukarela segala macam. Silakan teman-teman klik aja YouTube-nya Edis TV di TikTok ini, teman-teman. Yang ingin berbagi kepada Edis TV, teman-teman. Boleh lah ya iklan-iklan di sela-sela, teman-teman ya. Karena ya teman-teman ya, kalau di Indonesia bisa kerja, kalau kerja pasti gajian. Kalau kayak kami kayak gini nih di sini ya 8 jam diskusi, ya bantuan dari teman-teman lah yang kami harapkan. Begitu teman-teman. Makanya saya bilang kalau ada sebuah perkataan, contoh nih perkataan, aku memohon ampun kepadamu, tolong pimpinlah aku di jalanmu, titik, sudah. Dibalik lagi nggak ada. Berarti ini adalah sebuah perkataan kepada sosokmu. Kemungkinan sosokmu di sini adalah Tuhan. Tuntunlah aku ke jalanmu.
Kemungkinan ini Tuhan ini, dia sedang berbicara kepada Tuhan. Tapi siapa yang bicara di sini? Tidak diketahui. Artinya ini adalah sebuah doa dari orang tak dikenal. Kan itu gampang kan? Doa dari orang tak dikenal. Lalu jangan kau fitnah itu dari Tuhan berdoa sendiri. Aduh, sulit. Arafah, Muslim Bang? Bang Arafah? Halo? Teman-teman bisa mendengar suara saya, teman-teman? Makasih Bang Laki, makasih Bang, makasih. Teman-teman, makasih ya teman-teman yang udah support, kasih gift di TikTok maupun yang langsung kasih gift saya lewat rekening yang terpampang di profile TikTok saya ini yang di bagian YouTube-nya itu ya, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Ya, silakan naik lagi nih. Mana si Juma? Lari kemana nih si Juma nih? Aduh. Ini ada orang satu. Coba saya naikkan. Semoga dia nggak kejang-kejang nih. Dari profilnya, makasih Bang Jarom. Tanya, ya. Kenapa Yesus mengubah jangan kejang-kejang dulu. Jangan kejang-kejang dulu. Jangan kejang-kejang. Laut kau, laut. Kau datang langsung kejang-kejang kesetanan begitu ngapain? Datang santai dulu kayak gitu loh, santai. Kau datang udah kejang-kejang seperti itu langsung lah kau kirim ke laut. Gak ada tata keramamu. Baguslah datang, duduk santai dulu, ngobrol dulu gitu loh. Ucup. Mana si Ucup? Nggak ada, Kak. Nggak ada dia di bawah. Daytrade. Ya, halo Bang. Ini kayaknya kamu lagi nih, aduh. Halo Bang. Tadi udah masuk belum? Belum selesai tadi Bang. Kamu kalau saya Kenapa? jelasin, kamu itu langsung kejang-kejang. Tanya yang inilah, yang itulah. Saya jelasin dulu. Daytrade, dengerin Daytrade, dengerin. Kamu itu harus paham dulu apa yang sedang ditanya. Kalau mau dijelasin, kamu nyocot. Iya, tapi kamu harus paham dulu apa yang ditanyakan kepada Kristen kamu. kayak gitu, nantang-nantang so jago. Aduh, di sini saya jelasin takut dia. Kok takut? Masalahnya kamu jelasin yang nggak saya tanya kok gimana? Kamu jelasin bahwasanya ini firman Allah. Saya tanya sama kamu di mana di situ bahwa itu tertulis firman Allah. Itu nggak ada tertulis di situ, terus ngapain? Berarti kamu bohong. Saya mau Ini ada surat nih. Ini ada surat, dengerin. Di sini ada surat. Tunggu dulu. Di sini suratnya berbunyi begini. Wahai penghuni rumah, Dengerin dulu. besok saya tunggu Anda di kota Anu. Tapi tidak ada di situ penulisnya siapa. Mau kau katakan itu tulisan Budi? Kan nggak ada di situ tulisan Hanya siapa. satu surat, Debol. Oke, baiklah, tunjukkan sama saya di Quran bahwa Al-Quran itu Allah berfirman kepada Muhammad. Mana? Kalau kau bisa tunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah kepada Muhammad, saya lompat dari Monas. Ayatnya langsung yang ngomong tanpa kamu edit, tanpa kamu tambah-tambahi, tanpa kamu tafsir. Yuk, mana? Yuk, tunjuk ayatnya. Muhammad ayat 2. Mana, baca. Dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Kurang jelas? Mana di situ Allah berfirman kepada Muhammad atau Allah menurunkan kepada Muhammad, mana? Bima nuzila ala Muhammadin. Perkara Iya, yang siapa di situ yang ngomong di situ? Siapa? Ma itu huruf ma itu kemana? Kemana larinya ma itu? Bima itu larinya kemana? Ya jelaskan. Loh, makanya saya jelasin. Kalau saya jelasin, Anda diem. Bisa nggak diem? Bisa. Silakan. Saya minta persetujuan dulu. Kalau saya jelasin, Saya bukakan di sini ya. Saya bukakan di sini surat Muhammad. Dulu, saya minta persetujuan dulu karena orang-orang Iya, kafir saya itu bukakan di kalau sini dijelaskan surat ngomong Muhammad. sendiri Aduh. dia. Kamu kok ngomong terus, saya bukakan di sini surat Muhammad. Surat Muhammad ayat berapa? Surat Muhammad. Saya minta Ya. persetujuan. Kalau saya jelasin kamu diem, kalau kamu dijelasin saya diem. Ayat berapa? Ayat 2. Oke, saya bacakan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Saya tanya sama kamu, yang ngomong di sini siapa? Allah. Mana di situ yang ngomong Allah? Nih, saya bacain ya, pelan-pelan ya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Berarti kamu minta ayat. Allah ngomong Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka gitu. Berarti kamu sekarang minta ayat bahwasanya Al-Qur'an ini yang ngomong Allah gitu. Ya iyalah, ini siapa yang ngomong? Ini ngomong gini. Allah, dengarkan. Al-Qur'an ini diturunkan kepada Allah, Nabi dengarkan. Muhammad.
Sekarang Allah, ganti lagi. dengar dulu. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Yang ngomong Allah menghapus kesalahan mereka ini siapa? Allah. Di mana di situ bahwa di situ Allah yang ngomong gitu? Yang ngomong ini di sini saya baca tidak dikenal, anonim. Kamu tidak dikenal. Pertanyaan kamu tadi apa yang awal? Di sini ada omongan Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Berarti yang ngomong ini kan pembicara, betul? Ya betul. Terus. Nah, pembicaranya di sini tidak diketahui siapa. Kamu berasumsi, kamu bilang itu yang bicara adalah Allah. Mana di situ bahwa di situ yang berbicara Allah? Ayat berapa? Berarti minta lain lagi ini ya. Tadi Bukan minta lain. Kan saya udah ngomong kalau bicara gantian. Tunggu dulu. Bisa gantian apa enggak? Bisa tertib apa enggak? Ya silakan. Oke. Tadi kamu mintanya bahwasanya itu Al-Quran diturunkan ke Muhammad, minta ayatnya. Saya beri ayatnya. Sekarang minta lagi. Siapa yang berbicara dalam Al-Quran itu? Minta lagi ayat ini. Saya nyari pasir ini, saya mau guling-guling di mana nih pasir nih. Aduh. Yang ditanya sama kamu itu adalah di mana ayat yang mengatakan bahwa Muhammad tuh menerima Quran. Di sini kata Quran aja nggak ada. Mana di sini kata Quran mana? Minta huruf dalam bahasa Arab yang berbunyi. Kok minta ayat Al-Quran gimana sih? Ini Al-Quran. Saya bacakan Arabnya. Ayo. Walazina amanu wa alimus. Walladina. Salah itu. Salah cara bacanya. Kau repot-repot lagi, kau cuma baca salah-salahnya. Udah, mana di situ huruf yang berbunyi Quran? Kayak Bible. Gini, mana di situ lafaz yang berbunyi Quran? Mana? Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima. Mana di situ Quran? Kata yang menunjukkan perkara. Mana di situ Qurannya mana di situ? Kata Quran mana di situ? Ya ampun Gusti, kamu paham ke laut. Kau suruh tunjuk ayat yang berbunyi di situ Quran aja nggak ada kok. Kau asumsi lagi Quran. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki kesalahan mereka. Mana di sini Quran? Kata Quran aja nggak ada. Ada kata-kata yang diturunkan kepada Muhammad. Apa yang diturunkan Muhammad di sini? Ada di sini dibilang Quran? Dibilang Quran ada nggak? Sudah saya bilang, kalau kau bisa tunjuk ayat yang berbunyi langsung, yang nggak kau tambah-tambahin, nggak kau edit-edit, ya lompat dari Monas saya. Kalau nggak kau tambah-tambahin, nggak kau edit-edit. Pasti harus kau tambah-tambahin, kau edit-edit, kau ini. Pasti. Sudahlah, kau nggak perlu capek. Orang saya udah 13 tahun kok baca itu. Kok kau capek? 13 tahun loh saya baca. Apa kau pikir 13 tahun itu waktu yang singkat? Ya, ini kafir ya? Kami kafir kepada nabi-nabian dan kafir kepada Tuhan-Tuhanan. Ya, biasanya kalau rum kafir lainnya boleh ditanya. Ini kok malah nanya terus? Kalau tema kita Lukas. Oke, baik. 12 sampai 18. Nah, itu. Baik, sebentar. Kamu mau naik sini? 12 18. Biasa kan kafir kan tahu ayat-ayat. Tidur di bawah sana. Kau naik saja udah kesurupan kejang-kejang, kok gimana mau diskusi? Lagian begini loh, kau nanya sama saya soal Bible. Sudah pernah kau baca Bible? Kau baca aja belum mau nanya kau. Kau tahu tidak? Kalau kau mau kelas 3 SD, kau harus kelas 1 dan kelas 2 dulu. Kalau kau mau nanya saya Bible, setidak-tidaknya kau pernah baca dulu. Kau sudah baca semua, baru kau bingung. Nah, kau tanya ke sini. Kau pegang aja nggak pernah sentuh. Kau sentuh aja tak pernah coba. Mau kau nanya. Ke laut kau langsung kubikin. Sentuh aja kau belum. Tahu nggak kau bedanya dengan saya apa? Saya sudah baca kitabmu itu selama 13 tahun. Saya bolak-balik baca itu. Kalau dihitung-hitung, sudah mungkin 100 kali. Makanya seketika saya nanya kepada kamu, itu hal yang wajar. Gitu loh. Tapi kau mau nanya sama saya, sentuh saja Bible kau tak pernah. Mau nanya kau, aduh. Ilyas Naki, Muslim Bang? Alhamdulillah Muslim. Ya, sudah menyimak dari tadi Bang, atau kita ulang lagi dari awal? Ya. Kalau Al-Quran itu betul tidak? Bahwa seluruh Al-Quran itu adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Muhammad?
Iya, benar. Oke, kita mulai dari Al-Fatihah, Bang ya. Ya, bukan Oke. tidak. Pertanyaan yang Kenapa awal. nih? Kenapa nih? Bingung nih. Abang kalau yakin bahwa seluruh Al-Quran itu firman Allah, kenapa ini kalau mulai ketakutan dibahas dari Al-Fatihah nih? Itu doang yang tahu. Tuh baca-baca komennya pembasmi jin itu keren banget tuh komennya tuh. Mantap banget. Lebih terhormat disebut kafir, tapi jangan, nah itu keren. Apa? Lu baca ini. Anu, Kalau lu tidak ini. supaya lu nggak bohong. Ya. Lu baca. Mana buram itu? Ayo baca. 13 tahun lu baca. Baca. Ternyata lu pembohong, nggak bisa baca. Percuma. Suaramu coba bagusin dulu sinyalmu. Sinyalmu bagusin dulu. Ayo baca. Baca apa? Ayo baca. Baca huruf Arab. Di sini maksudmu mau lomba-lomba baca huruf Arab? Kata ya. Kau mau lomba-lomba baca huruf Arab? Mau lomba-lomba baca huruf Arab? Lu tahu ya? Aduh. Kau datang ke sini cuma mau lomba-lomba baca huruf gitu. Mending kau ke laut. Kau pikir saya menghabiskan waktu seperti kamu lomba-lomba baca huruf? Sudah ku bilang, ini saya harus cerita lagi nih teman-teman. Jangan bosan-bosan dengar cerita saya ya. Ini cerita yang membosankan, tapi ini harus saya ulang-ulang. Jadi waktu itu sekitar tahun 2012 atau 2013, ya kan? Singkat cerita saya itu sakit lah waktu itu, saya sakit. Saya sakit, terus saya itu singkat cerita udah parah lah sakitnya itu. Nah, kemudian setelah saya sembuh, saya nggak ngalamin peristiwa ajaib, ngelihat apa nggak ya. Sembuh saya, karena waktu saya sakit itu, disitulah saya tersadar bahwasanya suatu saat itu saya akan mati. Karena begini teman-teman, waktu kita sehat nih, kita nggak sadar kalau suatu saat kita itu akan mati. Tapi waktu kita, di detik-detik waktu kita mau meninggal, hampir meninggal, di situ baru kita sadar bahwa ternyata kita ini nanti mati loh. Nggak semua orang mengalami tingkat kesadaran itu. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengalami tingkat kesadaran itu. Nah, ketika saya, kalau bahasa Islamnya itu sakaratul maut, hampir menghembuskan napas terakhir. Saya punya permintaan begini sama Tuhan waktu itu. Ya Tuhan, jangan hari ini. Saya cuma gitu permintaan saya waktu itu. Saya ingat betul. Karena saya sudah mau mati, tapi nggak mati-mati. Kepala saya rasanya, udah mau pecah begitu rasanya kan. Waktu saya hampir mati itu, saya teringat waktu saya pernah melihat orang kecelakaan. Saya ulangi ya cerita saya. Waktu saya hampir mati, saya teringat kembali kepada seseorang yang dulu pernah saya lihat ditabrak mobil. Waktu saya lihat itu, mohon maaf ya, memang tulang-tulangnya sama daging-dagingnya itu keluar semua. Mati di tempat itu saya lihat. Nah, saya berpikir begini, kalau orang mati seperti itu, dia langsung mati seketika. Nah, tapi ketika orang yang mau mati tapi nggak mati-mati, itu menderita sekali teman-teman. Nah, itu yang saya alami. Ya, kepala saya itu cuma satu permintaan saya waktu saya bilang. Saya bilang gitu, permintaan saya masih ingat. Singkat cerita saya sembuh, ya kan? Nah, ketika saya sembuh, saya ingin mencari kebenaran. Nah, pergilah saya ke toko buku, saya belilah Quran. Saya bacalah Bible. Saya baca semua, saya baca. Nah, bergurulah saya kepada seorang ustadz. Ya, saya teleponlah. Pak Ustadz, saya mau belajar tentang Islam nih. Oh iya, ya. Nah, waktu itu saya masih ingat. Waktu saya baca Quran, yang diajarin itu tadi. Yang barusan orang masuk ini. Cara membaca. Iya, yang diajarin cara membaca. Cara membacanya dengan benar. Waktu itu saya masih ingat tuh. Diajarin Al-Ikhlas. Anda kan Kristen. Nah, biar Anda ngerti, ini baca ini. Al-Ikhlas. Apa dibacanya? Waktu itu saya baca gini. Kul huwallahu ahad. Allahu somad. Saya bilang gitu. Oh, salah. Bukan ahad, tapi ahada. Ahada gitu. Dalam hati saya, loh, ini saya bukan mau belajar bacanya, Pak Ustadz. Saya mau belajar artinya. Nah, makanya orang-orang seperti yang tadi itu, yang anu itu. Saya baca Quran itu bukan belajar cara bacanya. Saya belajar Quran itu cara biar artinya itu apa, dan itu saya pahami. Memangnya kamu cuma belajar baca-baca doang, nggak ngerti nggak apa-apa. Saya bukan seperti itu. Karena ketika saya membaca itu, saya bukan mau cari amal. Kalau kamu baca cari amal ya terserah kamu. Saya kan bukan cari amal. Saya cari tahu, bukan cari amal.
Nah, kalau kamu baca Quran cari amal, ya kamu bukan level saya. Kalau baca Quran cari tahu, nah baru kita diskusi, ayo. Kamu saya kasih tahu ya, ini saya tidak bohong, saya tidak bohong. Begitu banyaknya umat muslim ketika dia baca Quran, dia bukan cari tahu, tapi cari pahala banyak. Biar kamu tahu ya, orang-orang seperti kamu itu tadi. Karena dia bukan mau cari tahu. Banyak yang seperti itu. Dia baca sambil nangis-nangis. Ada, saya pernah lihat orang seperti itu ada. Dia ngaji sambil nangis-nangis. Selesai dia nangis-nangis, saya tanya, apa yang barusan kamu baca? Nggak tahu katanya. Terus kenapa kamu nangis? Ya tapi kan Tuhan ngerti, kata dia. Ada kayak gitu, kejadian gitu ada. Biar kamu tahu. Makanya pengertian kamu itu kamu luruskan dulu. Jangan pengertianmu itu kamu pakaikan kepada saya. Bagi kamu, hal yang paling esensial, hal yang paling penting dari Al-Quran adalah membunyikan lafaz-lafaz. Itu bagi kamu, bagi saya nehi bukan. Bagi saya hal yang penting di dalam Al-Quran itu adalah saya mengerti apa arti dan maknanya. Itu. Bukan saya dapat pahala. Gitu loh. Kalau kamu baca Quran mau dapat pahala ya, kamu ngomongnya sama sesama kamu aja. Gimana kita mau nyambung? Orang tingkatmu aja masih cari pahala kok. Gitu loh. Tolonglah, jangan pengertianmu yang kamu bawa itu kamu kenakan ke saya. Ngerti kamu? Ya? Itu kamu tahu nggak sama kayak apa? Saya kasih tahu kamu. Saya nggak nyinggung suku-suku ya. Taruhlah ada di pedalaman Afrika sana, ya kan? Di pedalaman Afrika sana, kebanggaannya, ini misalnya ya, kebanggaannya adalah dia pakai taring babi yang gede. Itu kebanggaannya. Misalnya. Terus Anda ngomong sama saya, mana taring babimu? Itu bukan kebanggaan saya. Jangan kau pikir kebanggaanmu itu saya anggap kebanggaan, tidak. Kan nggak nyambung kamu seperti itu. Masa kebanggaanmu baca-baca huruf Arab, terus kamu ini, memang saya nggak cari baca-baca huruf Arab kok. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Kalau cuma intinya hafal doang, nanti kamu saya puterin lagi nanti Ustadz ini. Siapa bang namanya teman-teman? Munzir. Munzir Situmorang. Mana ya kata-kata Munzir Situmorang ya? Yang cetar membahana itu loh. Munzir Situmorang. Coba nih. Hafal Arab Munzir Situmorang. Coba. Ini keren ini kata-katanya Munzir Situmorang ini. Ini cetar membahana loh ini. Cetar membahana. Mana sih Munzir Situmorangnya? Kita bangga berbahasa Arab, tapi kita tidak mengerti yang seperti keledai di Indonesia itu mana itu kata-katanya? Mana teman-teman yang bisa kirim linknya itu? Aduh, belum saya download ini. Sulit ini kalau belum saya download di sini. Munzir Situmorang mengatakan itu. Kita bangga berbahasa Arab, tetapi kita tidak mengerti artinya. Seperti keledai. Ada itu videonya Munzir Situmorang. Munir Situmorang, iya ada. Kita bangga berbahasa Arab, tapi tidak mengerti artinya. Kita seperti keledai di Indonesia, kata dia. Ada itu. Itu ustadzmu yang ngomong, bukan saya. Kau jangan marah. Mau kuputar nggak ada bang di sini. Apa kata kuncinya ya? Munir Situmorang mana sih? Kata-kata Munir Situmorang yang fenomenalnya. Munir Situmorang. Bangga berbahasa Arab. Di mana ya? Keledai. Nah, ya ini keluar ini. Bentar, teman-teman. Dari kepala kita semua seperti ini. Bukan ini. Bentar. Ini. Nih. Menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Ada videonya itu. Ada. Jadi tolong yang naik tadi barusan ya. Itu ku lawankan nanti kau dengan Munzir Situmorang. Sudahlah. Kita ini orang Indonesia. Kita baca itu, kita cari artinya di dalam bahasa kita biar kita ngerti.
Masa kau mau lomba-lombaan bahasa Arab? Yo, naik lagi Aljabar, belum puas. Kemarin kau sudah ngiu loh. Oh, yang mana ini? Oh, itu kita bahas lagi ya nanti ya. Tapi Mana lari kau kemarin itu kan? loh, orang dikik. Dikik apa? Kau kan sudah mengakui. Nih nggak jujur. Dikik loh. Kok tidak jujur? Kamu kan sudah mengakui bahwasanya terjadi penjiplakan dan terjadi revisi. Nanti nanti ada datanya itu. Kalau yang Mau kita ulang lagi? Bukan Yohana. Nanti bisa ya. Jadi lari lagi kau kemana? Nah, Apa? Silakan, yuk Al-Fatihah. Yuk. Yuk. Jadi Edis, nih saya tunjukkan data Edis. Kalau Al-Fatihah itu memang diberikan Allah Edis. Tunggu santai ya. Ini Edis. Ini keterangan. Gini aja. Kasih aja saya yang Arabnya langsung, mana? Ini Al-Hijr ayat 87. Dan sungguh kami tunggu ya. Kami Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat 7. nggak usah dalam kurung, nggak usah dalam kurung. Oke. Santai Edis. Kepadamu 7. Coba penuhin karena terjemahannya itu sering nipu-nipu, coba. Penuhin, jangan setengah. Maksudnya gini. Maksudnya penuh. Saya bisa lihat semua. Gini. Ya. Yo. Oke. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 yang berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Nah, ini sebentar. Dan sungguh kami, siapa di situ kami? Menurut ayat Ya itu sendiri. Menurut Ya ayat itu Allah. sendiri. Ya Allah kami. Oh enggak, Allah itu menurut kamu loh. Kamu enggak paham sih? Waduh, jangan polemik dong. Ini kita lihat hadis ya. Aljabar. Hadisnya. Aduh, kau Ya. lari-lari kemana-mana. Saya selesaikan Sebentar. Aljabar, dengarkan. Waduh, jangan Aljabar, gitu. dengarkan dulu. Enggak, kita selesaikan dulu. Kami di situ, kamu asumsikan kami di situ adalah Allah, betul? Iya, Edi. Oke, di mana di situ Waduh. tertulis bahwa kami itu ada di situ adalah Allah? Nah, di situ kan merujuk kepada Allah, Edi. Ini hadis ya. Enggak, kita selesaikan dulu, Edis. Ini hadisnya, Edis. Ini hadisnya nih. Ya. Hadis lagi, ternyata hadis harus ditolong Ya, tenang lagi sama dulu. Quran. Bilang dulu. Itu data Bahwa loh. Quran harus Nih. ditolong hadis gitu, coba. Ya, tenang dulu, Edis. Enggak, akui dulu. Quran harus ditolong oleh hadis gitu. Oh, itu ada di surat Al-Qiyamah, Edis. Quran harus ditolong. Nah, oke. Ini Sebentar, kau akui dulu. Quran harus ditolong gitu. Quran harus ditolong. Iya, Quran harus Dulu, ditolong Edis. Ya, dibantu nanti hadis kita gitu. Ya, nanti kita ke situ. Saya bacakan dulu dong. Masa Edis kayak gitu? Nih, kita baca Aljabar, maksudnya ya. tadi pertanyaan saya sama kamu apa coba? Enggak, yang saya minta sama kamu apa? Kata kami kan. Bukan, dengarkan, saya ulangi. Kalau ada satu orang Islam di muka bumi ini yang bisa tunjuk ayat di Quran bahwasanya Allah berfirman kepada Muhammad menurut Quran itu sendiri, tanpa ditambah-tambahin, tanpa diedit, tanpa dibikin tanda kurung, tanpa ditafsir-tafsir, tanpa dipelintir-pelintir, murni hanya Quran saja. Saya lompat dari Monas. Saya dari Monas, pegang omongan saya. Tapi Quran sendiri loh yang ngomong ya. Quran sendiri yang ngomong, jangan asumsi liarmu bahwasanya Allah berfirman kepada Muhammad. Tulis di ayat Quran langsung tanpa kamu edit-edit. Mana? Oke, Edis. Gini Edis, kita kan punya akal pikiran Edis. Nah, ketika ini ada kata-kata ini, dan sungguh kami telah memberikan Iya, ini siapa kami lagi? di situ. Allah. Dengarkan, kami di situ Allah itu kan bukan Quran, itu asumsi kamu. Loh, ini Saya nih, tidak mau Ataina. asumsi kamu, saya Ini mau kami nih. Quran. Nah, ini kan kami, nah. Iya, kami kan. itu siapa di situ kita tidak tahu siapa itu kami. Loh, Edis, kita diberi akal Edis. Kita bukan hewan Edis. Kita diberi Ya akal coba pikiran. tunjukin Kita ayat bisa sebelumnya bahwa memahami. gini aja. Kamu tunjukkan ayat di Quran kalau kami itu adalah Allah. Coba. Loh, Enggak, kau buka seluruh Quran Ya, tenang dulu, dari tenang Al-Fatihah dulu. sampai Ini- Anas. iya, Kamu iya. tunjuk Kasih dong di saya situ baca. kami itu adalah Allah mana? Ya, boleh Edis. Saya baca dulu nih. Jadi jelas kalau memang Al-Fatihah itu dari Allah. Boleh ya? Saya baca dulu. Bukan Quran, pasti Gimana bukan Quran. ini? Ya nggak apa-apa lah. Bukan Quran. Ya, ini Kita penjelasan. akhirnya kitabnya mereka bukan Quran yuk. Ya, tenang dulu. Nih Edis ya, nih. Kalau itu Al-Fatihah Edis, itu diberikan Allah. Sudah tambah Ya, lagi Bu. kitab mereka udah tambah kitab sucinya. Jangan gitu Edis. Oke, Kok jangan kita gitu lihat ya. aja bar, bro, dengerin bro. Ya, tenang Ini dulu. coba kita serius dulu lah ngomong lah. Gini, enggak soalnya kita udah capek loh bro. Gini bro, dengerin ya bro ya. Waktu saya baca Quran nih, tahun 2012-2013. Di dalam hati saya, apa coba keinginan saya? Saya berharap saya ketemu kebenaran dalam Quran ini. Ya, waktu saya buka di Quran, apa yang saya temukan di Quran semua bertentangan dengan apa yang kamu omongin. Mau buktinya? Kok bertentangan? Gini, ada nggak di dalam Quran kitab penjelas itu adalah buku tafsir? Ada nggak? Bahwa Biar kitab nanti penjelas, saya begini, bahwa kitab yang memberi penjelasan adalah kitab yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Coba ada nggak?
Yang Nggak ada. tertulis dalam Quran, kitab yang memberi penjelasan itu adalah Al-Quran. Percaya nggak kamu? Percaya nggak? Gimana, Dis? Menurut Al-Quran itu sendiri, kitab yang memberi penjelasan adalah Al-Quran, betul? Iya. Kenapa kamu nggak percaya bahwa Quran itu sebagai kitab yang memberi penjelasan? Kenapa kamu pergi ke kitab lain untuk menjelaskan? Coba kenapa? Dis. Oke, ya. Kita secara Enggak, masalahnya kamu logis- enggak ada gitu loh. Kamu itu melawan Al-Quran sendiri gitu loh. Yes, saya jawab ini, tenang Edis, saya jawab. Edis, gini ya, logikanya Edis, kalau kamu meminta Al-Quran itu menjelaskan semua Edis secara detail, Al-Quran itu Edis, tebalnya segini Edis, mungkin nggak bisa. Ya itu manusia kamu baca, yang Edis. ngomong. Loh, itu sih loh, itu secara logika Edis. Enggak, yang jadi Allah sekarang kamu apa siapa sih? Yang jadi Gini, Edis, yang gini jadi ya. Tuhan, yang jadi Tuhan ini Allah apa kamu? Ya, Tuhan itu kan maha mengetahui Edis, ketika dia memberikan Al-Jabar, kitab, bro, tapi dia- dengerin ya, bro, ya. Jadi potong. Bro. Dia Enggak, masalahnya kamu tuh enggak ngejelasin Quran gitu loh, aduh. Ya tenang dulu. Edis, nih, izinkan saya ngomong dulu. Kalau Tuhan itu Edis memberikan kitab yang menjelaskan semua secara detail, itu tebalnya Edis mau 1 meter Edis. Tebal Surat berapa itu? Jadi- Surat berapa itu? Kalau Tuhan ingin menjelaskan bahwasanya Allah itu berfirman kepada Muhammad, maka diperlukan laut sebagai tintanya mana? Enggak perlu satu ayat, dengarkan. Tidak perlu satu ayat. Dengarkan dulu. Tidak perlu satu paragraf untuk menjelaskan bahwa Allah berfirman kepada Muhammad dan menurunkan Al-Quran kepadanya. Enggak perlu itu. Edis ya. Bohong kamu kalau itu memerlukan satu laut tinta. Bohong. Tunggu Edis. Ini saya buka data ya. Tuhan. Kamu bohong Nih, kalau nih, nih. mengatakan Nih. itu memerlukan lautan. Ya, tenang dulu. Nih, saya bacakan data Edis ya, ada dalilnya. Nih ya, jangan engkau nih gerakkan lidahmu nih kepada Nabi Dalam Muhammad ya. kurung Jangan lagi, engkau- itu dalam kurung. Ya tenang dulu, Edis, jangan kayak anak-anak dong. Jangan engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Membaca Quran juga Sesungguhnya- dalam kurung, itu dalam kurung. Ya udah tenang dulu Edis. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya dan membacakannya. Oke? Nih, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Oke? Nah, kemudian nih Edis ya, ini poin ini. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Jadi penjelasan secara detail itu Edis, itu kepada Nabi Muhammad. Paham Edis? Nah, ketika Yang kau baca itu, yang kau baca. Enggak, yang jadi Quran itu sekarang malah kamu, bukan Quran itu sendiri. Aduh, kayak anak-anak Edis. Al-Jabar, Oke lah, coba bro, itu serius lagi. ya, bro, dengerin bro. Edis. Bro, dengerin bro ya. Kami menjelaskannya kepadamu. Ketika kami menjelaskannya kepadamu, kami menjelaskan pakai apa? Walaupun sosok kami ini sampai sekarang kan masih misteri nih, siapa kami ini? Oh, ini. Karena begini. Ini. Tunggu. Edis ya, ini. Nih, kami kan. Nah, kepada siapa kami itu? Edis ya. Saya bacakan ayat Edis. Nih ya, kita lihat ya. Maka, apakah kamu menyangka bahwa sesungguhnya kami menciptakan? Nah, kami ini siapa Edis kalau bukan Allah? Sini konteksnya Sudah. menciptakan loh. Kalau Sudah. kepada Tuhan siapa lagi? Sudah? Maka kami itu adalah itu merujuk kepada Allah Edis. Karena konteksnya Oke, baik. menciptakan. Kami itu satu. Kami, kalau saya tunjuk di situ aku gimana? Gimana? Gini, Maksudnya? nih. Innani, ya. Innani anallah. Ketika Allah berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Terus kamu mengatakan bahwa kami di situ adalah Allah. Sekarang saya tanya sama kamu, yang benar itu Yang kan aku Allah atau kami? memakai kata aku, kami ya. Eh. Kami itu kan menunjukkan keagungan dia, Edis. Menunjukkan keagungan dia. Itu asumsimu, Al-Jabar. Itu asumsimu. Kalau kami itu berarti sebentar. Kami itu tunggal atau jamak? Jangan samakan dengan bahasa Indonesia, Edis. Aduh. Jadi gini, gramatikanya beda, Edis. Gramatikanya beda. Gak bisa disamakan antara kami, nah itu dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena Oke, bahasa baik. Indonesia banyak menyerap Kami bahasa baik. Arab. Sebentar. Berarti kami kamu asumsikan Allah ya? Iya, keagungannya. Allah sendiri. Gimana? Kami Allah itu Allah sendiri atau sama orang lain? Ya Allah melibatkan perangkat-perangkatnya, Edis. Karena dia kan Allah. maha tinggi, Edis. Allah berarti Allah menyamakan dengan perangkatnya. Ah, inilah Edis kayak anak. Kamu tanya serius loh. Gini, Berarti Allah menyamakan diri dengan perangkatnya. Gini. Enggak, Anda serius enggak sebentar. Kau kalau kuturuti, Dia paham. sebentar. Kau bilang benar. Kau bilang kami, dengar. Kami menciptakan. Kami di situ sendirian atau bareng-bareng. Ya dia melibatkan perangkatnya Edis seperti malaikat. Oke, berarti Allah tidak sendirian menciptakan. Otoritas. Sebentar, Al-Jabar, pertanyaan saya aja jawab. Berarti sosok kami Allah tidak sendirian menciptakan.
dalam konteks Kan dia- kau mutar dia- lagi kan. Udah gini aja lah. Kemudian kami tiupkan sebentar. Sebentar. Segini aja. Ini. Gini. Kemudian kami tiupkan ruh kami ke farjahannya. Mohon maaf nih, farjah itu artinya apa? Iya. Apa arti farjaha? Kelamin kan. Ke vaginanya, betul? Iya, kemaluan. Betul? Oke, berarti kami meniup vagina. Sebentar saya jawab dulu. Berarti kami meniup vagina. Jadi meniup itu seperti manusia meniup kah? Enggak, meniup itu apakah seperti manusia yang meniup dengan mulutnya? Oke, sebentar. Sekarang nanya nggak dia di situ? Dia di depannya Maryam nggak? Loh, itu kan gini, Edis. Oke, sekarang gini aja. Sekarang saya minta tampilkan di situ surat Maryam ayat 16. Tampilkan. 17. Maryam 17, yuk. Meniup di situ, Edis, bukan dengan mulut. Allah itu laisa Coba baca dulu. Jangan dengar. Di situ sudah menjelma menjadi manusia. Ayo, coba. Itu malaikat, Edis. Nah, kau lari-lari lagi loh. Di situ nggak ada tulisan malaikat Al-Jabar. Aku capek loh sama kamu. Malaikat itu. Nggak ada di situ tulisan malaikat. Di situ Rasul. Jangan bersilat lidah, Edis. Coba tampilkan yuk, tampilkan. Ditunggu, ini saya buka. Ayat berapa, Edis? Maryam 17. Kita mulai dari 17. Jangan silat lidah, Edis. Ini nih. Lalu dia memasang tabir dari mereka. Dalam Lalu kami kurung. mengutus. Iya nih, lalu kami mengutus, kan tidak dalam kurung nih. Lalu kami mengutus nih, roh kami. Jelas ini malaikat, Edis. Mana di situ malaikat? Ini mengutus. Iya, Nanti mana Allah di situ mengutus. malaikat? Kamu tambah-tambahin terus. Ya, Lu siapa pun itu. Iya, siapa Di situ nggak ada malaikat Jibril, Jabar. Iya. Di situ kami mengutus ruh kami. Oke, yang Ya, diutus utusan, siapa? utusan. Yang diutus siapa? Allah yang mengutus. Nggak, yang diutus siapa? utusannya. Yang diutus Utusannya. siapa? Iya, Utusannya. apa di situ tertulis yang diutus apa? Iya. Iya, kalau nggak ada tertulis ya nggak tahu apa. Penting itu utusan. Itu tertulis ruh kami, ruhana. Loh, apakah Allah itu roh? Aduh, Apa jelas, kami mengutus ruh kami, bukan mengutus malaikat. Aduh, kami Apakah mengutus Allah itu ruh roh, kami. Iya, apakah Allah itu roh? Saya nggak bilang Allah itu roh, Allah itu batu, Allah itu apa. Yang kita bilang di Iya, sini berarti utusan. kami mengutus ruh kami, betul? Utusan kami. Ya, ini Ruh utusan. kami. Ya, ini utusan. Ruh kami nggak diutus di situ. Ya, anak-anak Edis. Gimana? Ruh kami bukan yang diutus di situ. Iya nih. Oke, ruh kami. Oke, ruh kami menjelma. Terus? Nih, kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Oke, berarti dia sudah berubah jadi manusia nggak? Sebentar, berarti dia berubah Iya, jadi manusia utusan nggak? tadi. Ya, utusan Ya, tadi berarti berubah berarti jadi manusia. berarti ruhnya Allah berubah jadi manusia, betul? Ruhnya Allah. Ruh kami, katanya tadi kami Allah. Sekarang kami Jibril. Apakah- Tadi kami Allah, Nih. kadang-kadang kami aduh, kami Nih. on off ini kami nih. Enggak jelas dulu kami itu siapa? Des, contoh, ini kunci Des. Ini kunci kami. Nih, apakah aku ini kunci? Sebentar kami Jibril, sebentar kami Ah, Allah, Des, sebentar logika Des, ya. aduh, sakit pala aku Jabar. Aduh, pusing Logika, lah, Des. pusing. Ini Pusing lah kunci. pala aku, pusing. Stres pala aku ngikutin kamu. Sebentar kami ini, aduh. Makanya aku bilang lah, ya, coba tunjuk sama saya yang nggak kamu edit, yang nggak kamu tambahin, yang nggak kamu tafsir, yang nggak kamu pelintir, yang berbunyi Allah berfirman kepada Muhammad dalam Quran. Coba tunjuk di dalam Quran ada kata-kata Allah berfirman kepada Muhammad, tunjukin. Tapi saya bisa tunjukkan dalam Quran Allah berfirman kepada Musa, Allah berfirman kepada Isa, Allah berfirman kepada Adam, bisa saya tunjuk. Tapi Allah berfirman kepada Muhammad yang betul-betul tertulis tulisan seperti itu. Coba tunjukin sama saya. Kok kamu mau ngajarin saya yang udah 13 tahun baca Quran? Nggak boleh kamu ngajarin saya baca Quran. Saya udah 13 tahun loh baca Quran itu. Haji Fiki. Iya, Des. Muslim bang. Alhamdulillah, muslim dari kecil. Ya, bagaimana? Sudah menyimak tadi jalannya diskusi? Iya. Ya, bagaimana? Ya, bagaimana, Bang? Kami itu siapa? Menurut Abang? Tidak diketahui. Ya, gitu.
Tidak diketahui. Iya. Terus kok tadi si Jabar Al-Jabar bilang kalau kami itu Allah. Terus maunya Bang Edis ini saya menerangkan ikut katanya Bang Edis gitu. Iya, makanya kok berbeda penjelasan Al-Jabar, kami di situ katanya Allah, menurut Anda kami di situ tidak diketahui. Yang benar yang mana? Kadang Bang Edis nih saya naknya mempelintir ayat, hadis, aduh ya apa. Saya nggak memelintir, justru kalian loh Bang. Di sini dikatakan, lalu kami mengutus ruh kami yang menjelma di hadapannya menjadi seorang manusia. Kami di situ siapa Bang? Nah, lari kan dia. Bukan saya loh yang nendang teman-teman, lari loh dia. Aduh, sampai capek saya saudara-saudara. Saya ambil dulu air minum saudara-saudara ya. Ya, saudara-saudara, sambil saya mengiklan ya saudara-saudara ya. Teman-teman Kristianiku, teman-teman Kristenku yang ingin support ya, yang ingin bantu Edis TV, boleh teman-teman klik profile TikTok ini dan ada link YouTube di situ, tinggal klik aja link YouTube-nya teman-teman ya. Kalau rehat, saya iklan aja teman-teman. Nama channel saya Edis TV ya teman-teman ya. Klik aja di YouTube itu, tertulis di pencarian YouTube aja, klik aja di situ Edis TV gitu. Keluar channel yang subscribernya itu sekitar 40-an ribuan ya. Saya nggak tahu jumlah subscriber saya, pokoknya sekitar 40 ribuan lah. Nah, itu channel saya yang ori teman-teman ya. Channel saya asli teman-teman, bukan TV, bukan TIPI, TV teman-teman ya. Sekitar 40 ribuan lah subscribersnya. Tapi teman-teman, tidak ada iklan teman-teman, tidak ada monetisasi, tidak ada iklan. Nah, jadi justru yang mengambil konten-konten saya itu yang mendapatkan iklan. Nah, sementara saya sendiri itu saya tidak mendapatkan iklan sama sekali, alias nol. Nah, makanya teman-teman yang ingin support, yang ingin bantu Edis TV, Sawer Edis TV, silakan ke link YouTube itu. Di profile link YouTube itu ada nomor rekening saya, ya silakan teman-teman support dari situ. Yang mau support teman-teman. Puji Tuhan yang sudah support, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum support, kapan-kapan boleh support teman-teman. Cipa Muslim? Muslim. Ya, seorang wanita ini jarang sekali nih masuk ke sini. Kita kasih dulu tepuk tangan teman-teman. Kita kasih semangat teman-teman. Ya, Cipa, apakah ingin melanjutkan, meluruskan pemahaman saya yang bengkok tentang Al-Quran, atau kamu tema baru? Silakan. Gini Bang, aku pernah nonton live Sidaman kan. Nah, jadi beliau menjelaskan kata kami dalam Al-Quran itu dianalogikan seperti misalnya kepresidenan, kepemimpinan gitu. Nah, mereka tuh menyebutnya kami dari kepresidenan. Nah, bahwa kata kami itu adalah menyebutkan beliau adalah presiden gitu. Nah, sama juga kata Allah itu. Berarti tidak sendiri di situ ya? Mungkin Bang. Mungkin, nggak boleh mungkin dong. Berarti bersekutu. Bukankah Allah itu tidak ada sekutu baginya? Kan, tapi dibilang dia tuh kalau pusing sendiri kan? Iya, pokoknya dia tuh bilang gitu. Iya, Cipa, gini Cipa. Ya mungkin kamu belum mendalami Al-Quran lah, nggak masalah. Gini Cipa, saya ini kan memang Quran ini bidang saya. Cuman kelemahan saya itu memang saya nggak punya sertifikat, saya nggak sekolah gitu, karena nggak sekolah dalam pengertian resmi. Cuman di era Trinitas, Ya, kayaknya ya Allah, Jibril, Muhammad ya. ya itu makanya menjadi pertanyaan lah. Ya udah Bang, aku cuma mau bilang itu aja. Dan by the way, aku lagi bimbingan kok. Bimbingan maksudnya? Calon murtadin. Waduh. Aku Nanti bimbingan, aku anak dari Pak Bom. Salam kenal ya Bang. Salam kenal Cipa. Hanya gitu aja? Iya. Oke, terima kasih Cipa. Salam ya. Shalom. Ya. Sama. Ya teman-teman ya, jadi pemberitaan kita ya melalui media-media sosial ini, teman-teman harus tahu bahwa itu menjangkau sampai ke pelosok-pelosok teman-teman. Jadi begitu kuatnya pengaruh dari sosial media ini teman-teman ya. Ini saya akui dari kedua belah pihak, baik yang dari Islam maupun yang dari Kristen. Makanya teman-teman, kalau dulu penginjilan masih kita lakukan secara konservatif, masih kita lakukan secara manual, dari door to door ya kan, dari pintu ke pintu, sekarang sudah langsung masuk kamar. Ini TikTok ini bukan kan ke kamar lagi, langsung dia kamar mandi juga kita dengar ini. Ya. Kalau zaman dulu menginjil masih permisi lewat pintu, sekarang udah langsung dia mau ke
kemana masuk penginjilan itu ke dalamnya, ya. Makanya ini lewat media sosial ini. Makanya teman-teman ya, memang resiko para apologet kami ini resikonya tinggi teman-teman ya. Banyak yang mengancam, ancaman di inbox saya ini, waduh. Tiap hari teman-teman ya, tiap hari teman-teman. Seperti itulah teman-teman ya. Kami ini ya menanggung resiko lah. Makanya kami bisa menginjil seperti ini satu hari bisa 4 jam. Yang satu kali siaran loh. Kalau 2 kali siaran udah 8 jam itu teman-teman. Bayangkan teman-teman, 8 jam. Jadi memang kalau untuk saya sendiri ya saya mengandalkan dari kalian teman-teman. Karena posisi saya kan tidak di Indonesia. Kalau di Indonesia saya bisa kerja teman-teman. Kalau posisi di luar seperti ini gimana teman-teman? Ya kan? Jadi ya betul-betul mengandalkan dari teman-teman, pembeli dari teman-teman sekalian semua. Yuk, naik lagi. Kita lanjutkan lagi. Terima kasih teman-teman yang kasih gift-nya. Terima kasih teman-teman. Iya. AMI, Muslim Bang? Alhamdulillah Muslim. Ya, mau melanjutkan atau ingin ada tema baru atau Anda ingin meluruskan yang tadi? Imannya Edis TV aja tentang iman saja, boleh nggak? Anda ingin bertanya tentang iman saya. Sudahkah Anda pernah membaca Alkitab sebelumnya? Oh, belum pernah sama sekali. Nah itu yang sulit Bang. Gini Bang, zaman sekarang Bang, itu kita udah nggak perlu lagi loh Bang sebenarnya Alkitab yang bentuknya fisik itu ya perlu lah. Cuman kalau nggak harus maksa. Memang lebih enak sih yang fisik ya. Kita nggak ini. Tapi yang bisa dibawa kemana-mana itu kan yang udah ada di aplikasi Bang. Betul? Kenapa Bang tidak berminat mendownload aplikasi Alkitab lalu membacanya gitu? Halo? Halo? Jangan dibisukan Bang. Halo? Halo, ya. Lagi sibuk kah atau bagaimana nih Bang? Tidak sibuk. Saya cuma menyimak saja dulu. Apa yang Abang ketahui tentang Islam? Islam itu indah. Di mana tertulis di dalam ayat Al-Quran bahwa Islam itu indah? Yang bagi yang mempercayainya saja, kalau yang nggak percaya ya udah nggak usah. Bukan gitu Bang, masalahnya gini Bang. Banyak sekali ya orang-orang Islam seperti Bang Ami ini mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Islam. Gitu loh. Karena ketika saya baca Quran, yang Abang omongin itu nggak ada di Quran gitu loh Bang. Coba Bang, di Quran surat berapa, ayat berapa yang mengatakan Islam itu indah? Ini. Ya, silakan. Ya. Silakan. Surat Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa sadar pengetahuan. Itu mana di situ Bang kalau Islam indah? Kalau agama Islam maksudnya toleransi maksudnya itu saling menghargai. Bang, ayat itu tidak berbunyi Islam itu indah. Ayat itu berbunyi supaya Anda jangan memaki sesembahan agama lain. Bang ini aduh ngada-ngada aja dah. Bahkan kata indah di situ nggak ada Bang. Nah cuman nggak masalah lah Bang. Apa yang Anda katakan itu kalau dijalankan oleh umat Muslim ya nggak akan terjadi seperti ini Bang. Masalahnya Abang tahu nggak APII? Tahu. Apologet Islam Indonesia. Abang tahu? Bang Abang Zuma. tahu abang tahu kerjaannya Juma di channel-channelnya ngapain? Nah, itu sudah bacakan saja surat Al-An'am 108. Mereka tidak akan menghina. Mereka nggak percaya Quran, Bang. Mereka nggak percaya Quran. Gitu loh. Nah, ini yang ingin saya sadarkan kepada kalian-kalian umat Islam. Cobalah kalian itu jangan menuhankan si Juma. Quran kan sudah bilang, jangan kamu memaki sesembahan agama lain. Nanti mereka akan memaki Allah dengan tidak berpengetahuan. Ternyata si Juma nggak percaya itu Bang. Si Juma mah tancap terus. Hajar terus.
Karena apa? Karena banyak orang-orang yang, mohon maaf ini, orang-orang Islam yang awam yang nggak tahu apa-apa. Gitu loh. Kadang-kadang juga main mualaf-mualapan. Udah mualaf. Ada bang kejadian seperti itu Don Titan. Dia sudah mualaf, ya kan? Lalu dimualafkan lagi, mengucapkan syahadat biar kelihatan keren. Langsunglah ada yang komen-komen. Oh, Don Titan adalah orang yang sangat berjasa bagi Islam. Aduh. Mana kalau seperti itu, Bang? Coba pesan-pesan lah Bang Ami kepada Juma, KPII, ya, Don Titan, dan kawan-kawan yang kerjanya itu tiap hari menghina sesembahan agama lain. Coba. Apa pesan Bang Ami kepada mereka? Harus saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh menghina agama begitu. Itu ditujukan kepada Juma ya? Ya. Coba abang pesankan dulu lah sama Juma. Coba Juma, saya Muslim gitu, coba bilang. Bang Juma, saya Muslim. Saya hanya ingin menyampaikan kalau mendakwah itu harus dengan dengan lemah lembut. Walaupun kita dihina atau dicaci maki, kita harus terima. Karena kalau kita keras, otomatis mereka juga akan keras. Karena umat Kristen itu harus diberikan karunia kasih semacam begitu, mendakwah begitu. Nanti Anda nanti Anda nggak takut para penabi Juma. Bang Ami, nggak takut nanti dikritik atau diserang oleh para penyembah Juma? Karena bagi mereka kan itu saja sudah mengatakan. Oh, sinyal kayaknya dia. Ya, silakan Bang Ami. Oh, sinyal dia. Ya, karena di Al-Quran sudah mengatakan, janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka Teman-teman bisa dengar suara dia? Bisa mendengar suara Ami? Sinyal. Oh ya, sinyal. Bang Ami coba naik ulang Bang Ami ya. Nampaknya Bang Ami kena masalah sinyal Bang Ami. Silakan Bang Ami naik ulang. Edis kan solo aja kan mereka sudah nggak mampu, nggak butuh bantuan. Kecuali kalau Bang Edis udah capek, baru naikin Kristen-Kristen yang Islamologinya paham. Gitu. Jadi Komal fokus ke Islamologi aja lah Bang Edis. Bang Edis ya? Betul. Oke, silakan ya yang muslim boleh naik. Kita ada challenge nih ya. 60 detik challenge untuk muslim seperti yang tertera di layar gitu teman-teman. Ya silakan ya. Boleh naik yang muslim. Pak Edis, saya pamit dulu Pak Edis. Oke, selalu ya Tuhan Yesus. Ya Pak Edis, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Happy Sunday ya. Ya, silakan yang muslim ya. Kalian bisa mengajukan permintaan. Saya udah undang tuh, ada Ikhwan, ada Renaldi ya, yang dari api-api tuh ya. Ngomong-ngomong si Juma saya tantangin diskusi loh. Saya tantangin diskusi kopi darat loh, tapi nggak tahu tuh gimana jawabannya. Kesana kian kemari tuh kayaknya jawabannya si Juma. Yo, silakan ya. Yang muslim kalian kan bisa lihat itu how to prove Quran is wrong ya dalam 60 detik. Silakan. Mari silakan naik. Mana ini kok nggak berani sih? Ini siapa ini? Dari logo-logonya kayak mencurigakan ini. Renaldi muslim kah Bang? Ini logo netral Bang Edis. Oh, logo netral. Kirain muslim kah? Iya muslim. Saya sapa dulu Bang Ikhwan muslim Bang Ikhwan? Iya muslim. Oke, jadi kita ada challenge nih ya. Seperti yang tertera pada layar ya.
challenge-nya itu adalah bagaimana membuktikan Quran itu salah dalam 60 detik ini. Kira-kira teman-teman sudah sanggup menerima challenge ini? Halo? Gimana Des? Iya, kalau sanggup saya jawab. Iya, challenge-nya adalah bagaimana cara membuktikan bahwa kalau Quran itu salah di dalam 60 detik ini. Teman-teman udah sanggup? Yang mau buktikan Al-Quran salah itu kamu. Iya, ini challenge lah, challenge-nya adalah bagaimana cara membuktikan bahwa Quran itu salah dalam 60 detik. Nah, teman-teman sanggup nggak untuk membantah challenge ini gitu loh? Sanggup nggak menghadapi challenge ini gitu? Tapi ada syaratnya, Dis. Apa itu syaratnya? Syaratnya itu kamu harus menguasai ilmu tentang Al-Quran. Itu nanti subjektif, Bang. Jadi Nggak bisa, kan gini, Riz. Kayak misalnya Bible. Bible itu kan perjanjian lama berbahasa Ibrani, perjanjian baru berbahasa Yunani, ya kan? Nah, pengalaman saya ketika kita membawakan terjemahan LAI, itu kebanyakan katanya harus lari ke original teks. Nah, saya kan nggak menguasai kedua bahasa itu. Nah, begitu juga dengan kamu. Ketika kamu ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu salah, ya, dalam waktu 60 detik dengan pemahaman yang kurang dari kamu tentang masalah Al-Quran, ya itu pastinya kamu akan mengkaji Al-Quran dengan kebodohan, bukan dengan ilmu, gitu. Nah, itu parahnya nanti. Begini, Ikhwan, tapi nanti itu perbandingannya gini, Dis. Ketika saya mengkaji juga Bible Anda dengan mencari kesalahan dan pertentangan ayat dan ayat di dalam Bible, nah itu kan larinya nanti apa? Kamu tidak ada Roh Kudus. Nah, itu kan aneh kan gitu. Padahal sudah tertulis jelas konteksnya. Terus bilang lagi harus lari ke original teks. Nah, ini juga parah nih. Nah, makanya harusnya ketika kamu ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu salah, harusnya kamu menguasai ilmu-ilmu tentang Al-Quran gitu. Oke, sudah bisa gantian ya? Ya, gantian. Oke, silakan. Baik, terima kasih Ikhwan. Jadi tadi seperti yang Ikhwan bilang ya, bahwa syaratnya itu adalah harus menguasai Al-Quran. Nah, kata-kata menguasai Al-Quran ini nanti subjektif, Ikhwan. Karena di dalam versi saya, ya, menurut saya menguasai Al-Quran. Tapi menurut versinya Ikhwan tidak, gitu loh. Nah, ini nanti akan ada kusir, gitu loh. Karena kan semua yang sifatnya menguasai itu subjektif. Contoh nih, ada orang dia ngaku sebagai ahli mesin, gitu. Tapi menurut versi yang mana? Itu cuma ahli menurut dia itu kan. Menurut saya dia nggak terlalu ahli itu. Jadi nanti akan debat mengenai subjektivitas, gitu. Jadi menurut saya apakah gimana menurut Bang Renaldi ini? Apakah ini sepertinya agak-agak mengerikan ini challenge-nya ini dalam 60 detik ini? Gimana Renaldi? Lanjut aja Bang, nanti kita Oke, baik, saya coba ya. Saya coba pasang dulu waktu ya, 60 detik ya. Ini kepada Renaldi dan Ikhwan, saya mulai ketika saya langsung membahas ya. Ikhwan dan Renaldi. Oke, 60 detik ya. Pertanyaan pertama, benarkah Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada keraguan di dalam Al-Quran? Iya. Oke. Pertanyaan kedua sekarang, jika ada keraguan di dalam Al-Quran, maka Al-Quran itu salah, betul? Iya. Oke, sekarang pertanyaan saya kepada Renaldi dan Ikhwan. Sepanjang umur hidup kalian, ketika kalian membaca Al-Quran, ada tidak ayat di dalam Al-Quran yang kalian itu tidak tahu sebenarnya itu apa, atau kalian ragu-ragu itu apa? Tidak ada. Oke, berarti kalau ada, berarti Quran salah ya? Menurut kamu, tapi kalau menurut saya tidak. Loh, tadi kan kita sudah sepakat bahwa ketika ada sesuatu di dalam Al-Quran yang kamu ragu-ragu tentangnya, berarti Quran itu sendiri salah, betul? Kalau ada, kan nggak ada. Oke. Al-Quran sendiri mengatakan bahwa ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang seorang manusia pun tidak tahu, kecuali Allah. Betul? Betul? Betul atau tidak? Iya betul. Tapi artinya itu adalah ayat-ayat yang muhkamat yang sudah jelas hukum-hukumnya sama ayat yang mutasyabih yang hanya Allah yang mengetahui. Oke. Berarti Bang Ikhwan tahu nggak ayat-ayat yang mutasyabih itu? Ya, ada perkara-perkara yang sudah dijelaskan secara umum tertulis dalam Al-Quran, kemudian ada ayat-ayat mutasyabih. Dan untuk bisa mengetahui itu pertanyaannya Bang Ikhwan, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya untuk ayat-ayat yang mutasyabihat itu, apakah Bang Ikhwan tahu? Kasih contoh aja, kan kamu mau cari kelemahan. Loh, apakah ini akan apple to apple nggak? Oh bisa. Nanti kita bisa bandingkan kepada satu pertanyaan dari Bang Edi, satu pertanyaan dari saya, gimana? Iya bisa, tapi kita tuntaskan dulu ini Ikhwan. Gini, kan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mutasyabihat, betul? Ya. Oke, nah ayat-ayat yang mutasyabihat itu di dalam Al-Quran, manusia tidak tahu artinya, hanya Allah yang tahu, betul? Betul. Berarti untuk ayat-ayat yang mutasyabihat itu, Bang Ikhwan ngerti nggak atau tidak tahu? Ya namanya
ayat mutasyabih ya hanya Allah yang tahu ya sudah. Oke, berarti baik, berarti klaim Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, ya, petunjuk yang jelas, berarti itu benar atau tidak? Ya, Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang sudah jelas. Loh, gimana sih? Tadi kan dibilang Bang Iwan tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Berarti bagi Bang Iwan itu jelas atau tidak? Ketika gini Bang Edis, ketika dikatakan ada ayat-ayat Muhammad dan ada yang mutasyabih, kemudian dijelaskan apa itu ayat mutasyabih, hanya Allah yang tahu. Ya sudah selesai. Berarti kan itu suatu pengetahuan juga. Ini kayaknya saya perlu menaikkan Faith ini. Memang perkara kecil menjadi hakim dulu Faith, biar ini Bang Edis. Memang itu perkara kecil, perkara yang mungkin diremehkan ya. Ketika dikatakan ayat mutasyabih, kemudian hanya Allah yang mengetahui maknanya. Itu mungkin dikatakan, oh berarti hanya Allah yang tahu, kemudian kalian tidak tahu. Padahal itu ilmu loh. Sekecil apapun ketika Allah mengatakan hanya Allah yang mengetahui, itu ilmu. Berarti apa? Kita disuruh untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Dan kita tidak berbicara tentang sesuatu tanpa dasar ilmu. Contoh seperti yang dikatakan Bang Anis tadi, tentang masalah dokter misalnya, atau masalah tukang pabrik, atau masalah tukang mesin. Nggak mungkin lah dia mengakui dirinya saja, aku jago dalam mesin. Tapi yang bisa mengakui dia adalah ahli dalam mesin adalah Ikhwan, suaramu berisik sekali, Ikhwan. Enggak, suaramu berisik sekali loh. Bentar loh. Oke, saya tempat yang bagus. Ini ketika kita mengatakan bicara tentang tukang mesin atau dokter, nggak mungkin kan saya dokter jago kan begitu mengakui diri sendiri. Tentu saja yang mengakui keahlian oleh seseorang itu dalam bidangnya itu adalah yang sama-sama memiliki keahlian di situ. Misalnya dokter kandungan yang mengakui dia jago dalam dokter kandungan. Gini, coba saya tanya sama Bang Edi ya. Saya lagi narasi kok. Nggak enak kalau begini Bang Edi sah. Gini, biar gantian dulu. Ini Renaldi belum jawab dari tadi. Gini. Ini baru belum 1 menit. Gimana? Ya lanjut aja lah. Oke, saya tanya sama Renaldi. Ketika kamu tidak punya jawaban tentang sesuatu, artinya kamu berada dalam kepastian atau keraguan? Pengetahuan saya belum sampai berarti Bang. Iya, artinya kamu dalam keraguan atau dalam kepastian? Ya, bukan ragu namanya. Mungkin saya belum mendapat ilmu pengetahuan tentang itu. Iya, artinya kamu berada dalam kepastian atau keraguan. Contoh ya. Besok kamu nggak tahu nih apakah kamu mau ke Jakarta atau mau ke Bandung. Kamu nggak tahu nih. Nah, artinya kamu ada dalam kepastian atau ada dalam keraguan? Kalau itu ragu namanya. Oke, dalam keraguan. Sekarang kita bicara definisi dulu. Apa itu keraguan? Keraguan adalah suatu keadaan di mana kamu tidak memiliki jawaban pasti, betul? Iya. Oke, baik. Sekarang kalau ada ayat dalam Al-Quran, yang kamu tidak tahu itu apa? Kamu nggak tahu itu apa? Pertanyaannya, kamu dalam keraguan atau dalam kepastian tentang itu? Tidak tahu lah, tadi sudah ditanya. Sebentar Ikhwan, saya lagi ngomong sama Renaldi nih. Tidak tahu kok Jadi Ikhwan, ragu. Gimana sih Anda ini? Tidak tahu itu sama dengan ragu, Faith, kalau kita tidak punya jawaban, berarti dalam keraguan nggak, Faith? Keraguan sama tidak tahu beda, Pak Idris. Contohnya saja Anda memberi contoh yang salah, contoh yang berbeda. Gimana ini? Iwan gantian. Kira-kira ngapain Allah berfirman kalau manusia tidak bisa mengerti? Betul nggak? Secara logika. Artinya bisa jadi 2 kemungkinan. Anda tidak paham dan Anda paham. Ya, saya jawab. Mau saya jawab atau bagaimana? Ngerti nggak maksudnya? Kalau Anda saya tidak tahu paham, itu bisa jadi Anda dalam keraguan. Gitu loh. Benar. Iwan nangkep nggak maksudnya gitu loh. Mau dijawab nggak, Pak? Mau dijawab? Iya, betul mau dijawab. Tapi Iwan nangkep nggak maksudnya gitu loh. Saya nangkep. Makanya kalau kasih contoh itu yang sama, jangan beda. Kalau masalah apakah hari ini saya akan berangkat ke Jakarta atau tidak, itu adalah sesuatu yang ragu, bukan tidak tahu. Karena yang mengetahui keadaan dirinya tahu atau tidak dirinya. Iya, artinya sama. Iya, artinya gini, Ikhwan, artinya tidak tahu itu artinya kan tidak ada kepastian, betul? Gini Bang Edi, saya jelaskan. Sebentar dulu Iwan. Iwan jelaskan sama Renaldi tadi kan. Iwan, sebentar dulu Iwan. Bentar lah, kasih waktu lah saya untuk menjelaskan. Iwan nggak bisa tertib nih, saya taruh di bawah dulu Iwan. Suaramu berisik banget nih Iwan. Andalan. Bukan, Anda berisik sekali loh suaranya. Ketika orang mampu untuk menjawab, Iwan saya turunkan dulu pemirsa. Berisik banget suaranya. Teman-teman suara dia berisik banget nggak? Noise, lagi di luar dia. Oke, ya saya coba ke Harun ini. Bang Harun. Halo? Bang. Ya, Bang Harun Muslim ya? Insyaallah, alhamdulillah Bang. Oke Bang, jadi kita ada challenge nih Bang. Challenge-nya itu adalah bagaimana membuktikan bahwa Al-Quran itu salah di dalam 60 detik. Nah, tapi sebelum ke situ Bang, biar kita punya logika yang mendasar dulu. Gini Bang, saya ingin tanya sama Abang dulu sebelum kita masuk ke ini challenge ini ya. Apa definisi keraguan Bang? Keraguan, ragu lah Bang. Tidak dapat memastikan. Oke, mantap. Tidak dapat memastikan. Artinya, Anda tidak dapat memastikan sesuatu. Apa itu B atau C begitu ya? Itu artinya ragu, betul? Iya. Oke, kalau kita definisikan begini. Keraguan adalah suatu keadaan di mana kamu tidak memiliki jawaban pasti tentang itu, betul?
Ya, untuk dapat memastikan ya benar. Oke. Suatu keadaan di mana tidak ada kepastian apakah itu A atau B, begitu ya? Itulah keraguan ya. Betul? Baik. Iya, Bang. Baik, sekarang kita masuk ke challenge 60 detik ya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa zalikal kitabu la raiba fihi dalil muttaqin. Ya, inilah kitab ya, petunjuk yang tidak ada keraguan padanya. Sepakat? Ya, sepakat, Bang. Sepakat. Oke, artinya di dalam Al-Qur'an tidak ada keraguan bagi Abang, betul? Oke. Sekarang begini, bagaimana kalau Al-Quran itu sendiri mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang membuat kalian ragu dan kalian tidak tahu apa itu, yang tahu itu hanya Allah. Itu disebut sebagai ayat mutasabihat. Mutasabihat itu artinya adalah samar ya, atau tidak jelas atau ambigu. Gitu. Sepakat? Sepakat, Bang. Oke. Lalu sekarang bagaimana Abang percaya bahwa Al-Quran itu jelas, tidak ragu-ragu, sementara Al-Quran sendiri mengatakan di dalam Al-Quran ada ayat yang tidak seorang pun mengerti artinya kecuali Allah. Jadi, Bang? Ya, jadi kesimpulannya bagaimana mungkin Anda bisa percaya bahwa Quran itu jelas, tidak meragukan, sementara Quran sendiri mengatakan ada ayat-ayat yang tidak jelas atau mutasabihat. Nangkap nggak? Atau V, coba jelaskan dengan bahasa sederhana, V. Tes suaraku jelas nggak? Sangat. Bentar ya, aku pakai handsfree ya. Tadi lagi itu soalnya habis dari toilet. Mengenai keraguan kan? Nih, contoh begini. Kamu meyakini sesuatu, tapi kamu tidak bisa membuktikan itu. Itu berarti ragu. Betul nggak? Betul nggak? Itu salah satunya ya. Beda dia dengan mutasyabihat itu dengan keraguan itu, Ibu Faid. Ya, sekarang gini, kalau kamu menyatakan sesuatu nih, pendapat atau apapun itu, tapi kamu tidak bisa membuktikan, itu salah satu bentuk keraguan loh. Bukan salah satu bentuk keraguan loh. Beda dia, Bu. Mutasyabihat itu dengan ragu itu beda. Oke, mutasyabihat itu apa? Definisikan dulu apa mutasyabihat, Harun. Mutasyabihat itu memiliki ayat itu yang maksudnya itu samar dia, Bang. Tapi ya, bukan samar. ragu kita. Ya, samar itu artinya kan nggak jelas, betul? Iya, misalnya seperti gini, Allah mengkabarkan tentang neraka, tentang surga. Gimana kita bisa gimana tuh, Bang ya? Artinya sesuatu yang tidak bisa akal kita untuk menangkapnya. Beda, itu beda, Bang. Itu yang tidak sampai akal kita membayangkannya. Itu bukan itu. Maksudnya gini, keraguan itu dalam pengertian Anda itu tidak tahu itu A atau B. Misalnya begini nih. Ya. Di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang artinya itu tidak ada manusia pun yang tahu itu artinya apa. Ya. Nggak ada satupun yang tahu artinya, hanya Allah yang tahu artinya. Saya kasih contoh. Misalnya nih, Alif Lam Mim misalnya. Saya tanya sama Abang tahu nggak arti Alif Lam Mim itu apa? Atau apa itu Alif Lam Mim? Ngerti nggak itu Abang itu apa? Kalau ditafsirkan sama Ibnu Abbas, ayat-ayat yang seperti itu merupakan awal dari nama-nama Allah. Sifat-sifat dan nama-nama Allah. Apakah itu benar? Ya benar lah, Bang. Kan ditafsirkan seperti itu. Oh, berarti Ibnu Abbas lebih ngerti daripada Allah begitu? Kok lebih ngerti, kemana korelasinya tuh, Bang? Gini, Bang, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7, di mana dikatakan pada ayat-ayat yang mutasabihat itu tidak seorang pun yang ngerti takwilnya kecuali Allah. Nah, Abang mengimani nggak bahwa tidak ada manusia pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah, sekalipun itu Ibnu Abbas, sekalipun itu Muhammad? Abang percaya dengan ayat Al-Quran itu? Abang mungkin konteksnya tentang mutasyabihat tuh yang sekarang ini yang menjadi polemiknya tuh, Bang. Menurut Abang mutasyabihat itu apa? Mutasabihat sendiri dari bahasanya ya, artinya adalah samar. Ya, misalnya itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 157 ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Itu ada itu kata-kata mutasabihat itu kata dasarnya itu. Ya. Nah, artinya adalah samar, sesuatu yang samar. Ya, sesuatu yang samar itu artinya Anda nggak jelas, itu remang-remang bagi Anda. Ya, nah sekarang pertanyaannya, betul tidak bahwa Al-Quran itu kitab yang jelas, bukan kitab yang remang-remang? Betul, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya kan? Nah, sekarang kalau memang Al-Quran itu adalah kitab yang jelas, bagaimana mungkin Al-Quran yang sama bilang, Al-Quran yang sama loh, Bang, bilang, ini bukan Al-Quran yang lain.
Ya, Al-Quran masih yang sama mengatakan ada di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang samar, yang mutasabihat, yang tidak seorang pun mengerti artinya kecuali Allah. Nah, pertanyaannya begini, lalu bagaimana mungkin abang percaya bahwa Quran itu adalah kitab yang jelas, sementara Quran sendiri bilang di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang tidak jelas? Sama seperti gini loh bang, gini. Saya ngomong sama abang nih, ini tas saya ini semua asli semua tas saya ini, sangat jelas asli. Terus saya orang yang sama ngomong begini, tapi sebagian di tas-tas itu ada yang nggak jelas. Berarti saya bisa dipercaya nggak kalau kayak gitu bang? Beda bang. Beda Loh, itu. Fate, sama nggak Fate kira-kira Fate? Beda. Bisa dicerna itu simpel sekali loh. Ini aja, kalau kamu tidak bisa membuktikan benar atau tidak, itu berarti tidak pasti. Ketidakpastian itulah namanya keraguan. Simpel, betul nggak? Beda. Samar itu bukan keraguan. Samar itu yang susah misalnya untuk kita tangkap. Misalnya yad di dalam ayat itu yang bermakna tangannya Allah. Itu disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat itu seperti itu dia bang. Yang nggak bisa, yang belum ada, yang belum mampu indera kita untuk mencapainya. Jadi belum bisa kita untuk memastikannya. Itu disebut mutasyabihat. Iya, artinya ketika Anda tidak bisa memastikan, artinya Anda berada di dalam keraguan-raguan, betul? Bukan keraguan bang. Di situ kita cuma. Loh, ketika Bang Harun tidak bisa memastikan, berarti abang berada dalam keraguan loh. Bukan ragu dia. Loh, kok bukan ragu? Bang Renaldi, ketika abang tidak bisa memastikan sesuatu, berarti abang berada dalam keraguan atau tidak? Gini bang, iya, tapi otak kita itu terbatas untuk memahaminya bang, karena kita belum mendapat informasi. Iya, artinya kita berada dalam keraguan, betul? Iya, cuman lagi dia sesuatunya itu jelas. Enggak bang. Ini gimana sih teman-teman muslim pola pikirnya gimana sih teman-teman muslim, gimana pola pikirnya nih? Saya jadi agak sedikit berat ini. Jalan diskusinya ya. Saya silakan Renaldi. Bolehlah kita katakan ragu ya. Bolehlah. Oke, Bang Renaldi sudah mengatakan bahwa itu berada dalam keraguan. Nah, lalu bagaimana abang bisa percaya ketika abang sendiri ragu, di mana Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bertakwa. Nah, justru itu kelebihannya bang. Karena waktu Bang Edi setelah itu biar diturunkan nggak masalah. Justru itu gimana nih? Boleh nggak dikit aja? Ya silakan Ikhwan, udah nggak sabar dari tadi Ikhwan, silakan. Jadi gini Bang Edis, ragu-ragu sama tidak tahu itu berbeda. Kenapa saya katakan demikian? Gini. Ya benar tuh bang. Ragu-ragu sama tidak ragu-ragu itu udah pasti dia mengilmui, ya. Sudah pasti dia tahu karena dia hanya jadi alasan situ hanya karena dia ragu-ragu untuk memastikan. Artinya dia itu bimbang. Tapi dia mengilmui tentang suatu perkara, hanya saja dia ragu untuk menentukan. Tapi kalau yang namanya tidak tahu ini tidak berilmu, berarti tidak memiliki ilmu tentang sesuatu itu. Jadi dia tidak berkomentar untuk mengatakan, oh ini saya tahu, karena memang dia tidak tahu sebenarnya. Jadi itulah yang saya katakan bahwa tidak tahu berarti kan sama dengan tidak berilmu. Dengan ragu-ragu itu dia berilmu tapi tidak bisa memastikan tentang apa yang dia ketahui. Baik, saya garis bawahi. Baik. Jelas ya. Terima kasih. Saya tangkap ya. Baik. Tadi Ikhwan bilang bahwa pengertian tidak tahu itu artinya sama sekali Anda tidak punya ilmu tentang itu. Contoh nih misalnya ada orang sakit ya. Aduh, ada keluhan di perut saya begini-begini, datang kepada taruhlah tukang jual sayur. Nah, saya nggak tahu. Nah, itu memang tidak tahu sama sekali karena dia tidak punya ilmu. Nah, sementara ada orang sakit misalnya perutnya, dia datang ke dokter. Tapi dokter ini nggak tahu ini antara mungkin ini bisa bisa asam lambung, bisa ini. Dia ragu-ragu. Oke, dia punya pengetahuan tapi dia ragu-ragu. Dia tidak tahu itu apa. Nah, sekarang kita kembali kepada Al-Quran. Ikhwan, tolong dari hati yang paling dalam, dan Harun dan juga Renaldi dari hati yang paling dalam. Betul tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama tentang ayat-ayat Al-Quran? Betul tidak itu? Tentang masalah apa dulu? Perkaranya tentang masalah apa? Tentang banyak hal. Saya kasih contoh tentang Alif Lam Mim ya. Oke, kita kasih contoh. Menurut si ulama A, Alif Lam Mim itu hanya Allah yang tahu. Menurut ulama B, artinya ada Allah, Jibril, Muhammad. Menurut ulama C begini, artinya ada perbedaan pendapat tentang arti atau makna ayat-ayat di dalam Al-Quran. Itu teman-teman aku atau tidak? Sekarang saya jawab ya untuk masalah itu. Sebentar, Ikhwan, itu diakui atau tidak? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang ayat Al-Quran. Saya akui. Artinya
Menurut saya jawab dulu, Iwan, saya jawab dulu. sebentar dulu Iwan. Gini Iwan, menurut yang Iwan definisikan tadi, ketika Anda punya pengetahuan tentang itu, tapi Anda tidak punya jawaban pasti, berarti itu disebut ragu-ragu. Menurut apa yang Anda kemukakan barusan, betul? Betul tidak Iwan? Itu saya jawab ya, setelah itu saya jawab. Jangan panjang-panjang Mbak Edis. Iya, 60 detik. Iya, artinya begini Iwan, artinya para ulama pun berada dalam keraguan-raguan gitu loh. Kan jelas itu. Karena ulama A bilang B, ulama C bilang D, ulama F bilang dan seterusnya. Gitu loh. Artinya para ulama sendiri berada dalam keraguan-raguan. Silakan Sudah Iwan. 60 detik. Oke. Sekarang ini Bang Edis. Anda tadi kan mengatakan pendapat. Nah, ketika ada perbedaan pendapat, ya, saya bawakan dalil nih, Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Nah, itu satu. Kemudian kata Rasulullah SAW, idza tahadal hakam fa akhta falahu ajrun wahid, fa asaba falahu ajrun. Nah, dua dalil ya dari Al-Quran dan hadis. Dalam An-Nisa ayat 59 dikatakan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan apabila fa in tanaza'tum fi syai'in, dan apabila kalian berlainan pendapat dalam suatu perkara, maka farudduhu ilallahi wa rasuli, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian hadis yang saya bacakan tadi, hadisnya adalah ketika seorang ahlul ijtihad, ya, para ulama berbeda pendapat, kemudian pendapatnya itu mencocoki kebenaran, maka baginya dua kebaikan. Dan apabila ada ahlu ijtihad, Sebentar. Ini Iwan kemana-mana. Iwan, sebentar. Iwan, saya mute dulu ya. Iwan, sebentar saya mute dulu. Ini Iwan nggak ngerti ini. Kita tidak membahas mengenai solusi apa yang diambil ketika terjadi perbedaan pendapat. Kita nggak bahas itu loh. Pertanyaan saya bukan apa solusi ketika terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah ketika terjadi perbedaan pendapat antar ulama, itu sudah membuktikan adanya keraguan-raguan antara... Loh, sebentar Iwan. Tahu nggak pertanyaan Iwan? Sebentar, Iwan. Pertanyaan saya tahu nggak apa? Apa pertanyaan saya? Saya tahu. Bentar dulu, saya lagi narasi. Apa pertanyaan saya? Coba. Pertanyaan saya apa? Apa solusi ya? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya kan? Loh, bukan solusi. Ini Iwan nggak nangkap. Ulama itu gini. kan? Iwan, Anda itu udah nangkap loh. Coba Fit, kan yang Harun Renaldi, kita kan sedang membahas mengenai benarkah tidak ada keraguan-raguan terhadap Al-Quran. Kan itu pertanyaannya, bukan apa solusi ketika terjadi keraguan, bukan itu. Makanya saya dari dulu ini sangat merindukan adanya teman-teman muslim ini yang cerdas gitu loh. Silakan Fit. Dengan adanya perbedaan tafsiran itu salah satu bentuk keraguan loh. Itu kan orang ini kan ada tafsiran tuh beberapa tuh. Itu nggak semua tafsiran itu sama, itu satu keraguan loh. Kalau kalian mau ini, perbedaan pendapat itu bentuk satu keraguan. Harusnya kan kalian beriman sama. Dan mereka juga ulama, bukan orang biasa untuk menafsirkan itu. Tapi kenapa ada perbedaan? Itu salah satu bentuk keraguan. Itu loh. Mau kalian terima atau enggak, itu salah satu bentuk keraguan. Ya. Ya, begitu Renaldi. Sepakat nggak Harun dan Renaldi? Enggak sepakat kita Bang. Itu bukan keraguan. Karena itu kapasitas ilmu yang ada sama mereka Bang. Sama seperti kita memahami tentang bahwa bagaimana memandang bumi itu adanya paham geosentris sama heliosentris. Sebagian para ilmuwan memandang, tunggu bentar Bang. Sebagian para ilmuwan memandang bahwa alam semesta ini merupakan berpandangan tentang sistem heliosentris. Sebagian lagi memandang bahwa adanya alam ini sebagai geosentris. Itu bukan dikatakan keraguan, tapi sebatas pandangan ilmu yang mereka pahami dari apa yang mereka pelajari, dari mereka meneliti, mengamati, mengambil hipotesa, menyimpulkan, kan seperti itu. Pak mengatakan itu hal yang ragu. Oke, baik. Gini, Bang. Oke, begini, Bang Harun. Ketika kesimpulannya tidak sama, sekarang dampaknya kepada Anda nih. Anda jadi ragu-ragu nggak? Ya enggak lah Bang. Kalau baik. Oke, sekarang begini. Sekarang Al-Quran sendiri mengkonfirmasi nggak bahwa ada ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang samar? Atau membuat kalau samar bukan berarti ragu dia Bang. Samar bukan berarti ragu Bang, artinya begini. Samar-samar itu tidak jelas, betul atau tidak? Iya. Sebentar, saya selesaikan. Abang tadi udah bicara gini. Ketika orang samar-samar terhadap sesuatu, dia tidak tahu, artinya dia berada di dalam keraguan-raguan, betul? Betul atau tidak Bang? Ketika dia dalam samar, maka dia
Kalau gimana nih maksudnya bang? Aduh, gini bang, saya umpamakan nih. Saya umpamakan ada seorang nenek-nenek yang matanya sudah, taruhlah penglihatannya sudah nggak bagus. Nah, dia ngeliat nih, ada cucunya datang nih. Dia samar. Dia lihat samar. Ini si Aldo apa si Aldi, ya kan? Nah, dia bingung nih. Artinya dia dalam keraguan, betul? Berbeda dia bang, abang mengambilkan apanya itu tuh seperti begini dia bang. Al-Quran itu bang berbicara tentang mutasyabihat itu, dia tidak bisa dicapai sama indera. Makanya di situ terambil hipotesa, mengambil kesimpulan dari data-data kita kasih contoh bang. kesimpulan. Baik, kita kasih contoh nih. Abang mengambil contohnya itu sesuatu zat yang kita ketahui. Baik, kita kasih contoh nih bang. Kita kasih contoh. Aduh. Saya buka nih surat Al-Baqarah ayat yang pertama, ya. Di sini ada kata Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sekarang saya tanya sama abang. Abang tahu nggak apa itu alif lam mim? Tahu lah bang. Tahu, oke. Di mana di dalam Al-Quran alif lam mim itu apa jawabannya? Alif lam mim itu yang kita ketahui itu merupakan bagian dari huruf hijaiyah yang merupakan Bang, saya nggak nanya untuk membentuk bang, bahasa Arab. Bang, saya nggak nanya alif lam mim itu huruf hijaiyah atau tidak. Yang saya tanya definisi dari alif lam mim itu apa? Ya gimana kita mendefinisinya bang? Sementara dia tidak mengandung makna. Oke, maka tadi aku katakan. Sebentar dulu bang, sebentar. Sedikit. Gini. Artinya, ketika Anda tidak tahu itu apa, berarti Anda di situ kan memiliki keraguan apa sih alif lam mim itu kan gitu. Aduh, kejauhan abang bang. Kita kalau ragu itu, kecuali sesuatu itu bisa dicapai sama indera. Tapi kalau misalnya sesuatu itu tidak mampu indera kita menggapainya, gimana kita bisa katakan ragu? Berarti kita ketidakpahaman, ketidaktahuan kita akan sesuatu itu. Gimana bang ini? Coba saya ragu itu, kecuali sesuatu itu digapai sama indera, itu bisa kita katakan ragu. Tapi apabila indera itu tidak mampu menggapainya, tentu hal itu susah kita. Makanya ketika sesuatu indera itu tidak mampu menggapainya, maka ditariklah kesimpulan, hipotesa, ditarik di apa ini bang? Diteliti di bagaimanakan, maka dia mengambil dalam sudut pandang abang, oh berarti ini maksudnya ini seperti ini dalam satu lagi, tapi di batas konteks yang abang pahami itu bukan suatu keraguan bagi diri abang, karena abang punya ilmu di situ tuh. Gimana abang nih, kok ragu jadinya? Oke, saya tanya dulu sama Renaldi. Alif lam mim itu apa Renaldi? Ya begini bang, ada orang bisa berpendapat itu sebuah keraguan, ada yang menganggap tidak karena dia tahu keilmuannya sedikit. Contohnya begini ya, ada ya, sebuah emas asli, ada emas KW dan ada emas plastik gitu ya. Jadi orang yang sudah mempunyai ilmu pengetahuan dia akan dapat membedakan, setidaknya dia dapat paham gitu. Sebelum dia mencapai ke pengetahuan emas asli, dia tahu itu ini palsu, yang ini palsu dan ini baru asli katanya. Begitu bang. Jadi ada orang yang nggak punya pengetahuan sama sekali, jadi dia sebut itu keraguan. Memang ada itu. Ya. Iya, artinya ketika Anda membaca Al-Quran, lalu Anda tidak tahu itu apa, berarti Anda berada dalam keraguan. Itu betul atau tidak gitu loh? Iya, berarti itu betul kalau orang tidak mempunyai ilmu sama sekali, istilahnya tidak belajar gitu. Iya, artinya coba saya konfirmasi dulu nih. Saya sapa dulu, ada Delonda. Delonda muslim atau apa nih, Bang? Selamat pagi semuanya, Bang. Pagi. Muslim atau Kristen atau apa? Kristen. Oke nih. Oke, baik. Jadi begini nih, saya tanya sama teman-teman muslim maupun muslim maupun Kristen ya. Saya tanya sama teman-teman. Kita ketika baca sesuatu atau ketemu sesuatu atau apapun lah, ketika kita tidak bisa memastikan itu apa sebenarnya, berarti kita berada dalam keraguan nggak? Coba, baik yang muslim mau yang Kristen. Misalnya gini nih, saya baca ini. Pertanyaannya begini, manakah yang lebih besar, Jupiter atau Mars? Kita nggak tahu jawabannya nih. Ketika kita tidak bisa memastikan sesuatu itu apa, apakah dia A atau B, ketika kita tidak bisa menyimpulkan kepastian terhadap sesuatu, maka kita berada dalam keraguan. Betul atau tidak? Ya, betul. Oke, gimana Renaldi dan Harun? Iya betul, karena dia tidak mempunyai ilmu. Iya, artinya orang tersebut berada dalam keraguan, betul? Ya, betul? Orang tersebut masih dalam keraguan. Oke, baik, terima kasih. Nah sekarang begini, Al-Quran bilang, ya, Al-Quran membuat suatu klaim bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang jelas, yang tidak ada keraguan padanya. Betul? Betul tidak? Ya.
Mengakui Iya. tidak? Oke, Harun mengakui. Nah sekarang begini, pertanyaan begini. Bagaimana ternyata kalau Anda sendiri seorang Muslim, ketika Anda buka Al-Quran itu, Anda ragu-ragu. Tidak seperti yang dibilang Quran itu bahwa tidak ada keraguan padanya. Coba diragukan bang. Yang ragukan itu di mananya? Oke, saya kasih contoh. Baik, sebentar Harun dan Renaldi. Gini, saya minta kalian dua jujur gini. Selama seumur hidup kalian, ketika kalian membaca Al-Quran, ya, pernah tidak kalian akui tidak bahwa ada ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang kalian ragu, yang kalian bingung ini apa sih maksudnya gitu? Kalian akui itu tidak? Kalau saya enggak, saya. Oh, berarti Anda mengetahui semua isi Al-Quran itu? Bukan. Artinya kalau misalnya bukan. Gimana sih? Gini, Harun, sebentar. Harun, sedikit gini. Anda tadi bilang ketika Anda membaca Al-Quran, Anda tahu semua apa yang Anda baca dalam Al-Quran itu, betul? Betul? Iya tahu. Misal seperti kayak gini. Oke, berarti sebentar bang. Berarti bang sedikit bang. Kita nggak usah kali-kali lagi gini. Berarti semua ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas jelas bagi Anda? Jelas. Jelas. Oke. Berarti menurut Anda tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama sekalipun. Semua satu sepakat itu artinya gitu. Abang berarti nggak paham dengan yang apa bicara sekarang, Bang. Gimana, Fe? Tolong coba Delonda gimana cara mengatasi solusi ini agak. Gini dia, Bang. Silakan Bang, Delonda. Aku boleh ngomong dulu enggak? Boleh. Silakan. Gini begini, sabar karena diam dulu Hasan. Kalau host ngomong, kamu hargai ya dan kamu jawab dengan jelas. Kita kan Kristen, kamu kan Muslim harus jawab. Iya, udah kita jawab, tapi ngotot maunya gimana? Itu kan repot. Oh, kamu jawab cuma mutar-mutar nggak hargai Justru yang mutar-mutar tuh host. Udah kita bilang di Al-Quran itu tidak ada keraguannya. Kalimat mutasyabihat itu segala sesuatunya itu yang nggak bisa dicapai sama indera. Begitu udah kita katakan. Tidak tahu huruf Arab, bukan lagi keraguan, memang tidak tahu bang. Saya ini tuh tidak tahu baca huruf Arab. Kita buka kasih huruf Arab dia tidak tahu baca. Sedangkan amin kalau kita Kristen amin ada artinya. Dan kita tanya Islam Sain apa artinya? Tidak tahu katanya. Lu amin kok nggak ada artinya? Aduh. Amin nggak ada artinya bang. Oke baik kita ke situ. Harun, tadi Anda mengklaim bahwa kata amin di dalam Al-Quran itu ada artinya. Betul? Oke, saya tanya sama Anda, apa arti amin di dalam Al-Quran? Kabulkanlah. Nah, ini Anda sudah ngarang. Nih, sebentar. Harun, sebentar dulu Delonda. Nih, saya memberi tantangan kepada seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit. Tunjukkan sama saya dalilnya bahwa arti amin itu ada artinya kabulkanlah. Di mana? Ya tengok aja di kamus bang. Oh, ini nggak tahu apa-apanya Harun nih. Oke lah Harun, kamu turun dulu ya Harun ya. Saya coba mengundang muslim yang lain ya. Saya tidak mau ngomong sama muslim yang ngarang-ngarang ya. Gini, memang kalau muslim yang awam, kalau ditanya apa arti amin, jawabannya kabulkanlah doa. Ya itu muslim yang awam, muslim yang nggak pernah sekolah, itu jawabannya seperti itu. Tapi kalau muslim yang sekolah, pastilah dia tidak menjawab itu. Ya, arti amin bahasa Arab itu artinya jujur atau terpercaya. Itu arti amin dalam bahasa Arab. Ya, makanya kalau kalian baca-baca riwayat-riwayat Muhammad itu dijuluki sebagai Al-Amin, artinya orang yang terpercaya, orang yang jujur. Yusuf di dalam Al-Quran itu ya, itu orang yang amin, orang yang terpercaya. Itu arti amin. Nah, masalahnya sekarang ketika kalian berdoa, ketika kalian mengucapkan Al-Fatihah, kemudian ditutup dengan waladolin, kemudian kalian mengatakan amin, yang terpercaya, apakah seperti itu artinya? Makanya tadi siapa tadi? Harun tadi bilang artinya kabulkanlah doa kami gitu. Di mana arti amin itu artinya kabulkanlah doa kami? Nggak ada itu gitu loh. Nah, bukan data dia bang. Mereka Islam cuma pakai logika pribadi. Mereka nggak sama dengan kita Kristen pakai dalil, pakai data. Mereka hanya ngarang-ngarang. Oke baik. Saya coba naikkan yang Muslim dulu ya. Ini karena ada 4 panel, jadi saya mengundang yang Muslim supaya naik lagi kembali. Dan Renaldi orangnya cukup kalem. Begini Renaldi, kita kembali lagi ke tema awal ya. Ketika seseorang tidak mengerti atau tidak tahu, tidak punya jawaban pasti, maka seseorang itu berada dalam keraguan-raguan. Nah, sementara nih, Anda akui nggak ketika Anda membaca Al-Quran itu, ada nggak ayat yang membuat Anda itu bingung atau yang membuat Anda itu ragu, Anda jadi nggak tahu ini apa sih maksudnya gitu? Anda ragu-ragu, Anda tidak punya kepastian. Coba Renaldi. Ada bang. Ada, oke. Oke, banyak bahkan. Dan itu bukti bahwa banyaknya itu adalah para ulama sendiri berbeda pendapat.
Jadi omongan Anda itu benar, bahwa ketika Anda membaca Al-Quran, Anda akan bingung. Apa buktinya bahwa Anda akan bingung? Karena para ulama sendiri pun itu berbeda pendapat. Satu sama lain saling gonta. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini, dan mari kita simak bersama, dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.